Bab 3211 sungguh berantakan. Saat fajar, semua orang meninggalkan lembah. Setelah itu, di banyak sudut alam Shenluo, beberapa sosok dapat dilihat, seperti sekelompok turis di dunia fana, baik itu biksu tunggal, atau sekte besar dunia tersembunyi. Mereka semua menderita bencana, jika mereka bukan yang tertinggi, itu hanya dekorasi. Pihak lainnya adalah Wu Tianxuezun, dewa tingkat kaisar. Semuanya terlalu bersih. Apa yang tertinggi? Serangannya terlalu kejam. Sayang sekali paman tidak ada di sini. Pria tua kecil itu mengutuk sepanjang jalan, terutama karena api. Untuk merebut karakter surgawi, Wu Tianxuezun memang cukup kejam. Karakter surgawi Dunjia awalnya adalah harta rahasia tertinggi, tapi kali ini, telah menjadi biang keladi untuk menarik pembunuhan. Semua orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah membawa batu giok seorang biksu dengan karakter surgawi tidak ada yang terhindar, atau kekuatan, belum lagi hartanya diambil, dan itu juga mengarah pada pemusnahan keluarga dan kehancuran para dewa. Sebagai makhluk tertinggi, Ye Chen lebih manusiawi daripada Wu Tianxuezun. Meskipun dia juga mengambil karakter surga manusia, dia tidak melukai kehidupan orang. Mereka semua menggunakan bayi untuk kata-kata. Berbicara tentang Ye Chen, dia adalah yang paling pendiam sepanjang jalan, dia sudah mengharapkannya sejak lama, dan dia tidak terlalu terkejut ketika melihatnya. Sebagian besar waktu, dia melihat ke langit. Yang disebut dunia peri ini terlalu luas. Menurutnya, itu jauh lebih besar dari langit. Ada lebih dari satu makhluk tertinggi, tetapi pada saat ini mereka semua pergi, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Entah mereka tersembunyi, atau mereka begitu jauh darinya, jauh di luar persepsinya, dia tahu bahwa mereka semua demi baju besi, dan suatu hari, mereka pasti akan melakukannya, bertemu lagi, dan akan terjadi pertempuran sengit, mungkin dia akan dibunuh dipukul, dirantai sampai mati, jika dikepung, itu benar-benar menjadi sasaran hidup. Senior, kamu bukan dari sini. Peramal yang pendiam tiba-tiba berkata kepada Ye Chen, dan hanya Ye Chen yang bisa mendengarnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, itu adalah standarnya. Melihatnya, peramal mengambil gulungan gambar dan menyebarkannya di depan Ye Chen, gambar itu adalah Jining Suang. Istriku, Ye Chen berbicara tanpa menunggu peramal bertanya. Tidak heran, peramal itu menghela nafas, membenarkan tebakannya. Jelas dia telah melihat Yao Qi, dan dia telah melihat hal yang sama, dan lelaki tua kecil itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat itu, dia hanya seorang junior. Ketika dia melihat Yao Qi untuk pertama kalinya, dia berada di rumah Zhao Yun. Dia mengira itu adalah istri dari keluarga Zhao Yun. Tanpa diduga, yang di sebelahnya adalah yang benar, katakan saja. Dia lebih menakutkan daripada Yao Qi. Berhenti, kata Ye Chen tiba-tiba, lalu bangkit. Semua orang berhenti dan melihat mereka bersama. Selama 3 napas, Ye Chen tidak berbicara sepatah kata pun. Timur, baru pada saat keempat Ye Chen berbicara. Duduk dengan kuat, pria tua kecil itu tidak ambigu, membentuk mudra dengan satu tangan, dan labu anggur tempat dia duduk tiba-tiba menembus Dongfang Changmiao seperti sinar cahaya ilahi. Tianzi, peramal memandang Ye Chen dan bertanya dengan hati-hati. Iblis surgawi, kata Ye Chen dengan tenang. Itu benar, itu adalah iblis surgawi. Meskipun mengejutkan, itu tidak mengejutkan. Jika jalan surga di alam semesta ini seperti surga, maka tidak mengherankan jika iblis surgawi dilahirkan. Melihat kerumunan, semua orang menggaruk kepala mereka. Saya tidak tahu apa itu Tianmo, tapi Ye Chen sangat tertarik. The wine god is trembling, the speed is extremely fast, looking at Ye Chen's eyes, it is also very deep, can see through nothingness, can see through the vastness, and see a mountain in the east, on which stands a man in black robe, whose body is sometimes illusory, sometimes solid, with red hair fluttering, bathed in the moonlight, with a unique magical nature, his face is blurred and chaotic, and He Chen see his facial features clearly. In Chen's eyes, all of this is decoration. Kaisar, gumam Ye Chen, dan dapat dilihat bahwa kultivasinya setidaknya seorang kaisar, dan dia mungkin seorang kaisar surgawi. Iblis surgawi melihat ke samping, melihat ke seberang kekosongan, dan menyipitkan matanya sedikit. Dia pasti merasakan mengintip. Dia bisa melihat labu anggur datang ke arahnya. Orang-orang di atasnya sangat lemah, tetapi boneka kecil itu tidak sesederhana itu. Agung, gumam Sen Sunzi,
mengetahui bahwa iblis sedang menonton, dan rasanya seperti ditatap oleh Dewa Iblis. Di mana ada begitu banyak makhluk tertinggi. Red Flame Lion bergumam, tubuhnya gemetar, dan kepengecutannya muncul lagi. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Ye Chen. Bajingan ini keluar untuk mengetahui kengerian dunia luar. Setan itu belum pergi, dan dia memperhatikan dengan penuh minat, mengabaikan lelaki tua kecil dan peramal itu, dan hanya menatap Ye Chen, boneka kecil itu, dia tidak bisa melihatnya. Di mana kamu? Dari kejauhan, saya mendengar lelaki tua kecil itu berteriak, karena dengan Ye Chen yang duduk sebagai penanggung jawab, kepercayaan dirinya tidak begitu kuat. Jika tidak ada Ye Chen, dia bisa berlari lebih cepat dari orang lain. Kata-kata itu jatuh, dan langit dan bumi bergetar. Semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, alam semesta telah berubah secara drastis. Sungai darah bersilangan, ada roh yang meratap, dan suara iblis dari langit membuat orang merasa gelisah. Ruang yang berbeda, mata Ye Chen berkedip, dan dia segera menyadari bahwa itu adalah iblis surgawi yang menarik mereka dengan kekuatan gaibnya. Aku telah ditipu. Pria tua kecil itu mengutuk secara diam-diam, dia bahkan tidak bisa berdiri tegak, dan wajah para peramal dan yang lainnya semuanya pucat. Hanya Ye Chen yang acuh tak acuh seperti air. Tertinggi, buka ruang yang berbeda sesuka hati, dan Anda dapat melakukannya dengan mengangkat tangan. Melihat perubahan di ruang yang berbeda ini, jelas bukan kaisar biasa, itu seharusnya milik Seon. Boom, diiringi dengan ledakan, guntur bahkan lebih buruk. Di tengah kilat dan guntur, ada seringai yang terdistorsi dan terdistorsi. Mereka masih tidak bisa melihat wajah aslinya jelas, hanya tahu bahwa matanya kering seperti jurang, dari mana dia bisa melihat gunung mayat dan lautan darah, memainkan fisik kehancuran, melihat ke bawah dari langit, hatinya bergetar, dia belum mati, tapi dia sepertinya telah jatuh ke 9 dunia, seluruh tubuhnya sangat dingin sehingga tidak ada suhu, ya, di mata dewa, dia hanyalah seekor semut, jenis yang dapat dihancurkan sampai mati dengan mengangkat tangan. Bos, tidak bisakah kamu menutupinya? Red Flame Lion terbatuk, masih mengatakan hal yang sama. Menarik, sebelum saya dapat berbicara, saya mendengar iblis surgawi tertawa. Suaranya sangat jahat, semua orang, termasuk peramal, diganggu olehnya seperti mayat berjalan. Ekspresi mereka kusam, dan mata mereka kosong. Kamu Chen adalah satu-satunya, masih stabil. Berdiri di sana dengan tegas, mengangkat kepalanya, menatap wajah iblis, sejujurnya, senyum pria itu agak menjijikkan, setiap kali dia melihat senyuman seperti itu, dia menjadi sangat marah dan memiliki dorongan untuk membunuh. Di bawah tatapannya, seringai iblis berubah menjadi bentuk manusia lagi, dan dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, semakin dia tersenyum, semakin lucu dia, mata berwarna darah semakin menyempit, dia masih tidak bisa melihat. Melalui Ye Chen, hanya tahu Ye Chen, juga makhluk tertinggi, tetapi kondisi fisiknya tampaknya tidak terlalu baik, seluruh tubuhnya sangat terpenjara, mungkin dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit, jika tidak, dia tidak akan berdiri di atas labu anggur, itu mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, menjentikkan tangannya, dan memasukkan peramal dan yang lainnya ke dalam tas penyimpanan. Iblis surgawi telah tiba, dan mengitarinya, memandangnya seperti monyet dengan keserakahan di matanya. Cukup untuk melihat, kata Ye Chen dengan tenang, dan melirik iblis surgawi. Dia benar-benar menganggap Lao Su sebagai monyet. Dia berlari ke sini untuk bermain monyet. Itu bukan milik alam semesta ini. Petik 2. Kultivasi. Ye Chen, jika tidak, dia tidak akan memiliki waktu luang untuk menonton monyet. Kemungkinan besar dia akan melarikan diri, dan Supremes juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Lebih besar dari setelah berkeliling untuk beberapa kali, dia berhenti dan berdiri tepat di hadapan Ye Chen, tersenyum lebih intens. Wajah yang tampan, Ye Chen mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh Tianmo. Itu benar-benar emosional, tangan kecil yang berdaging menyentuh wajah Tianmo, seolah menyentuh karya seni yang menarik. Tianmo hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia bekerja sama. Baru saja, dia mengelilingi Ye Chen, dan Ye Chen tidak bergerak. Sekarang, Ye Chen menyentuh wajahnya ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak bergerak. Pria kecil ini lebih menarik dari yang dia bayangkan. Sentuh, terus sentuh. Setelah menyentuhnya, aku akan membawamu kembali dan merebusnya.
Rasanya harus enak. Inilah makna yang diwakili oleh mata iblis. Ye Chen adalah orang yang nyata. Menyentuh dan menyentuh, tangan kecil itu mengubah arah, menyentuh leher iblis itu, dan meraihnya dengan satu tangan. Tergantung kamu. Tianmo tertawa bercanda, dan ada kilatan cahaya ajaib. Hal yang memalukan adalah dia tidak melepaskan diri. Tertawa? Kenapa kamu tidak tertawa? Ye Chen memandang Tianmo sambil tersenyum, mengangkat tangan kecilnya, mencubit leher pria itu, dan menahannya di udara. Kekuatan langit vertikal dan horizontal, membentuk rantai rune, yang terukir di tubuh Tianmo. Jika kamu lari, aku tidak akan menyusulmu. Melihat iblis itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia benar-benar meremehkan Ye Chen. Pria kecil ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan jika tubuhnya terkunci, dia cukup menakutkan. Kamu melakukannya dengan indah. Di dalam tas penyimpanan, peramal telah bangun, dan lelaki tua kecil itu juga memiliki mata yang bersinar, jadi katakan saja. Ye Chen dapat mempertahankan adegan itu. Kru, siapa itu? Iblis langit mendengus dingin, masih menyerang dan memenjarakannya. Kata ini milikku. Ye Chen sangat berdedikasi dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia meraih bayi itu, yang disebut bayi mengacu pada kata, merah, yang diukir dengan telapak tangan kiri iblis. Ketika Anda datang, keagungan keluarga iblis masih sangat bisa diandalkan untuk melakukan sesuatu. Beri aku, buka. Setan itu meraung, dengan garis sihir terukir di antara alisnya. Dia pasti telah mengaktifkan hukum terlarang dan secara paksa menerobos kurungan. Untuk ini, dia juga membayar harga yang mengerikan, setengah dari tubuh iblis diledakkan menjadi kabut darah. Bab 3212 target langsung. Boom, setan itu menghancurkan penjara, dan ruang yang berbeda meledak. Ye Chen tidak mengharapkannya. Luar biasa, Ye Chen menghela nafas, dan meremehkan iblis surgawi, karena dia tidak dalam keadaan normal. Jika tidak ada kekuatan aneh yang terkunci, akan aneh jika iblis surgawi bisa menerobos. Namun, meskipun iblis surgawi melarikan diri, dia memilih kata Dunjiatian, yang terukir di dadanya, dan sensasi terbakar datang lagi. Kekuatan misterius ada di mana-mana, dan pemenjaraan dunia kecil dilepaskan. Kuali kekacauan, guntur kekacauan, dan api kekacauan keluar. Sayang sekali karena tuannya di penjara, itu juga memengaruhi mereka, dan hampir semua kemampuan terkunci. Kamu, benar-benar pantas mati. Setan itu melolong marah, dan menekan Ling Tian dengan telapak tangannya. Dia tertangkap basah oleh Ye Chen sebelumnya, tapi sekarang tidak ada larangan, jadi dia harus berlatih. Ye Chen mencibir, dan memukulnya dengan telapak tangan, langsung menghancurkan cetakan telapak tangan iblis surgawi, dan bahkan iblis surgawi sendiri sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah. Beri aku, larangan. Setan menghirup langit dan membentuk segel dengan satu tangan. Ada 4 pilar tembaga hitam pekat yang naik dari tanah satu demi satu. Ada pola sihir hitam vertikal dan horizontal, dan rantai teratur terjalin. Sebuah sangkar dikumpulkan, dan Ye Chen terjebak. Ada kilat dan guntur di dalamnya. Tidak hanya ada larangan, tetapi juga kekuatan penghancur yang menakutkan. Segel aku, Ye Chen mencibir, tidak tergerak. Meskipun kekuatan larangan itu kuat, itu tidak berguna baginya, dan memang benar dia dikunci, tetapi dia masih seorang kaisar kuasi Huang asli, dan dia bukan kaisar kuasi Huang biasa. Dalam sekejap, sangkar itu dihancurkan dengan satu telapak tangan. Hancurkan, iblis itu memegang pisau ajaib di tangannya, dan sebilah pedang bersinar sejauh 80.000 mil, dengan kekuatan penghancur-hancur. Pound, ada suara logam bertabrakan. Meskipun pisau Tianmo kuat, itu bisa mengenai kepala kecil Ye Chen, tapi itu seperti memukul besi abadi. Ye Chen tidak terluka, tetapi hancur berkeping-keping oleh pisau ajaib. Gudong, operator dewa dan yang lainnya menelan air liur mereka secara diam-diam. Si kecil itu tidak hanya bisa bertarung, tetapi juga melawan. Pisau yang menghancurkan dunia tidak dapat melukai setengah poin, jadi tubuhnya. Abadi, tanda tanya, kecanduan memotong. Ye Chen mendengus dingin, melambaikan tangannya berulang kali, dia bisa menahannya, tapi dia tidak terbiasa diretas sambil berdiri. Kaca, suaranya masih sama, renyah dan manis, pisau ajaib di tangan Tianmo dihancurkan berkeping-keping oleh tangan kecil Ye Chen. Puff, iblis surgawi memuntahkan darah, organ dalamnya hancur karena syok, dan darah segar yang dia keluarkan berisi pecahan organ dalam.
Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Sebelum dia bisa bernapas, seteguk darah tua keluar lagi. Berikan padaku. Iblis dengan rambut acak-acakan, berteriak dengan tirani, dengan mata merah yang akan berdarah, memanggil badai petir di seluruh langit, berkumpul menjadi lautan guntur yang mengamuk, mengalir turun dari langit, langsung menenggelamkan Ye Chen. Setiap petir memiliki kekuatan penghancur, dan ingin menggunakan ini untuk menyempurnakan Ye Chen. Ye Chen cukup kuat, dan dengan pedang Zhou Tianhua, dia membelah lautan guntur, seperti yang dia katakan, 10.000 dharma tidak akan menyerang. Tuhan, setan memuntahkan darah lagi, dan Lei Hai yang dikorbankan seharusnya terhubung ke sumber aslinya. Lei Hai dipotong terbuka, dan dia juga menderita reaksi. Tubuh iblis yang baru saja sembuh pecah lagi. Sama seperti ini, orang ini masih tidak percaya pada kejahatan, mengambil bendera perintah, seperti bendera yang memanggil jiwa, dan melambaikannya dengan keras. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerang, memamerkan gigi dan cakar mereka, mencoba merobek tubuh Ye Chen. Jangan katakan itu, trik ini agak kejam. Hantu tidak mengerikan, yang mengerikan adalah hantu yang disempurnakan oleh pengorbanan tertinggi. Tempat berkumpulnya kebencian, gangguan pikiran kecil, dan erosi suasana hati adalah yang paling tidak nyaman. Kapan kita makan makanan kering? Chaos Fire berteriak, dan langsung berubah menjadi lautan api, terjalin dan menyatu dengan lautan guntur Chaos Thunder, melindungi seluruh tubuh Ye Chen, dan semua hantu yang bergegas dibakar, belum lagi merobek Ye Chen, bahkan pertahanan mereka tidak bisa dipatahkan. Zeng, Ye Chen Zhou Tian membuat pedang dan menebas langit. Wajah iblis berubah, dan dia melarikan diri ke langit meskipun dia menghindarinya, dia masih diledakkan oleh Yu Wei, sebuah lengan, di tempat. Aku tidak bisa mengalahkannya, dan aku masih merajut Wall. Singa api merah mendecakkan lidahnya, dan memandang yang tertinggi dengan berbeda, otaknya sepertinya tidak terlalu baik. Jika itu dia pasti sudah melarikan diri. Dia juga mengingat kata-kata terakhir pendahulunya dengan jelas, pukul jika Anda bisa mengalahkannya, larilah jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Itu tidak dapat memahaminya, tetapi lelaki tua kecil dan operator sihir dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun Ye Chen menakutkan, tetapi ketika dia di penjara, sebagian besar waktu, dia adalah pertahanan pasif. Karena di penjara, serangannya pada dasarnya sulit untuk dipukul. Karena itu, iblis surgawi tidak pernah mundur. Jelas bahwa Ye Chen adalah target hidup, jadi dia harus memukulnya sampai mati. Mungkin dia benar-benar bisa membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak akan pernah ada kata terlambat untuk lari. Ye Chen tidak bisa mengejar. Inilah yang membuat Ye Chen menjijikkan. Yukong tidak memiliki kemampuan, jadi dia hanya bisa berdiri di tempat dan bertarung, mengawasi iblis, tetapi mereka berlarian di langit. Ketika dia melihat kesempatan, dia menggunakan serangkaian gerakan besar untuk melayaninya. Memang benar Kaisar Huang menolak dipukuli, tetapi target hidup ini sangat menyakitkan. Mati. Saat berbicara, iblis surgawi mengaktifkan kekuatan supernaturalnya lagi. Itu adalah pilar cahaya sihir hitam pekat, terjalin dengan garis sihir, jatuh lurus ke bawah dari langit, dengan kekuatan menghancurkan yang mati dan busuk. Semua yang dilaluinya berubah menjadi abu, dan itu bisa menghancurkan kaisar biasa dengan satu pukulan. Ye Chen mengerang dan terhuyung-huyung ketika dia dipukul, tetapi sinar sihir mengenai dia dan meledak di tempat. Hancurkan, aku akan membiarkanmu menghancurkannya. Teriak Ye Chen, tangan kecilnya yang berdaging sombong, dan dia menamparkan dunia dengan satu telapak tangan, membuat daging dan darah iblis beterbangan kemana-mana. Puff, setan itu tidak bisa diam, dan dia memuntahkan darah untuk ketiga kalinya. Saya tidak tahu apakah itu karena luka atau kemarahan. Ini milik neneknya, semua kartu keluar, tetapi dia tidak bisa mengalahkan si kecil itu, dia jelas menjadi target langsung, mengapa dia terus bermain lebih hidup, tetapi dia, semakin dia terluka, semakin serius cederanya. Keadaan pikirannya ngeri. Kejutan ini, tentu saja, untuk Ye Chen, yang dikurung, dan mereka semua sangat kuat. Jika mereka berada dalam kondisi puncaknya, itu akan baik-baik saja. Sungguh waktu yang buruk. Saya belum pernah bertemu dengan yang tertinggi di alam semesta ini, tetapi saya telah bertemu dengan alam semesta lain. Dia bisa bertarung, melawan, dan membodohi. Dia harus menjadi bakat yang serba bisa. Setidaknya, dia tidak bisa bertarung. Ayo, lanjutkan.
Ye Chen menyeka mimisannya dan mengumpat dengan keras. Iblis marah, dan dia bahkan lebih marah. Meskipun dia tidak bisa ditembus dengan segala cara, dia masih memar dan bengkak karena palu. Tidak ada yang bisa dia lakukan, yang membuatnya menjadi sasaran hidup. Sekarang, dia hanya bisa dimarahi. Itu hanya karena iblis surgawi berdiri cukup tinggi dan cukup jauh darinya, serangannya tidak dapat mengenainya. Setan itu mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya bersila, roh jahat melonjak, tubuh iblis yang rusak disembuhkan, darah berdarah mengalir mundur, dan tulang iblis yang hancur dibentuk kembali satu persatu. Perilaku ini adalah pernyataan yang bagus, Anda F***, biarkan saya menunggu sampai saya pulih, dan kemudian pukul Anda. Bab 3213 Pertempuran Iblis Surgawi yang berlarut-larut. Boom, boom, di ruang gelap, meskipun pertempuran telah berhenti, ledakan tidak berhenti, langit masih kilat dan guntur, dan ada banyak penglihatan kehancuran, lautan darah masih berkecamuk di bawah. Aku bisa melihat hantu yang berduka berjuang di dalam, entah berapa banyak jiwa yang telah dikorbankan dalam darah, sekilas terlihat seperti neraka yang tak ada habisnya. Di puncak Misty Peak, iblis surgawi berambut merah duduk bersila, dikelilingi oleh iblis hitam pekat, dan suara iblis menembus langit. Dari waktu ke waktu, rantai keteraturan dapat dilihat, terlihat samar-samar. Dia memang bukan iblis langit biasa yang tertinggi. Setidaknya dia telah memahami aturannya, dan ketahanannya cukup sombong. Hanya dalam 3 saat sebelum dan sesudah, tubuh iblis itu dibentuk kembali, mungkin terlalu berat, dan alam semesta bergoyang di bawahnya, tekanan, tetapi dia tidak menipu dirinya sendiri, luka luar sembuh, tetapi luka dalam tetap ada, sulit untuk diguncang, dan tidak diguncang dengan ringan. Di bawah, Ye Chen merasa malu, duduk bersila di atas labu anggur, wajahnya menjadi gelap. Bos, bajingan itu akan membunuhmu dengan seluruh kekuatannya. Chaos Cauldron tergantung di sisinya, bersenandung dan gemetar. Ketika dia turun, dia tahu sekilas bahwa dia menahan gerakan besarnya. Hal yang menjijikkan adalah bahwa Ye Chen tidak dalam kondisi baik, Yukong saja sudah cukup untuk melukai pantatnya, dari awal sampai akhir, dialah yang secara pasif dipalu. Ye Chen tidak menjawab, apa yang disebut situasi telah dilihat untuk waktu yang lama, dan dia memiliki semacam kesadaran, dia melihat ke ruang yang berbeda, dan dia harus menemukan cara untuk melarikan diri, menjadi target hidup benar-benar dirugikan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, saya melihat bahwa dia menutup matanya dan menatap Chang Miao. Ruang yang berbeda tidak sulit untuk dilanggar, hanya mengalahkan iblis surgawi. Jika dia, Kaisar Semu Desolate, berada dalam keadaan normal, dia tidak harus melalui masalah seperti itu, satu pukulan dapat dengan paksa menembus ruang yang berbeda, tetapi tubuhnya terkunci, jadi dia harus bekerja keras pada iblis itu. Sementara dia pulih, bunuh dia. Di dalam tas penyimpanan, singa api merah berteriak, menyebabkan peramal menyipitkan mata. Jika metode ini memungkinkan, terserah Anda. Benarkah iblis itu bisa dilihat, tetapi jarak antara kedua belah pihak, setidaknya 8 juta mil jauhnya, sebelum Ye Chen dapat menghubunginya, iblis surgawi akan menjauhkan diri lagi dalam keadaan Ye Chen saat ini, Yukong bahkan tidak dapat melakukannya, dan dia masih ingin melakukannya bersaing dengan Supreme. Dia bisa membawanya, itu bukan masalah besar. Petik 2. Pria tua kecil itu mencubit kumisnya, pertempuran sebelumnya adalah bukti terbaik, dia menderita begitu banyak gerakan besar dari iblis, begitu banyak keterampilan membunuh, tidak satupun dari mereka yang menghancurkan dunia, dan tidak satupun dari mereka menyakiti Ye Chen, dapat dilihat betapa tahannya si kecil itu. Ketika pamannya menyebut Ye Chen saat itu, dia masih tidak percaya. Sekarang dia melihatnya, dia benar-benar percaya. Dia bisa melawan dan membodohi. Ye Chen jelas merupakan bakat serba bisa. Boom, tiba-tiba, saya mendengar ledakan di langit. Itu adalah iblis dari langit. Itu telah pulih sepenuhnya, meliputi tanah, berdiri di atas puncak berkabut, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, menghadap ke muka dunia, ganas dan menakutkan, dengan arti tirani dan haus darah, dikurung di ruang yang berbeda, dan lebih banyak visi kehancuran berkembang. Ye Chen meliriknya. Dari sudut pandangnya, Demon surgawi hari ini sebenarnya tidak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak peduli seberapa menariknya, itu tidak berguna. Jika Anda berdiri dan membiarkan Anda mengalahkannya, Anda tidak akan bisa membunuh Sun Huangdi. Tubuh Huang Guseng tidak membuat keributan untuk kesenangan. Aku akan menghancurkanmu.
Ketika iblis surgawi minum, miliaran petir tiba-tiba muncul, dan gunung sihir hitam pekat dapat terlihat, yang tingginya 8.000 kaki, ditekan dari langit, dan memiliki kekuatan penghancur. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia menggunakan kekuatan Zhou Tian untuk mengubah tongkat sihir, dan pergi dengan satu tongkat. Boom, bang. Setelah itu, gambarnya sangat menarik perhatian. Ye Chen menabrak gunung ajaib dari bawah gunung ke puncak gunung dengan tongkat yang sangat sulit dikumpulkan oleh iblis itu masih Ye Chen menyilaukan, targetnya nyata, tetapi tidak ada sihir yang dapat menyerangnya, tidak peduli berapa banyak gunung raksasa dan kekuatan magis serta metode rahasia yang datang, semuanya akan dihancurkan. Menelan, setan itu berteriak dengan marah, dan menekan kekosongan dengan telapak tangannya, dan dia bisa melihat pusaran hitam, berputar sangat cepat, dengan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi, dan ingin menelan Ye Chen ke dalamnya. Ye Chen masih lugas, dengan sebatang tongkat, langsung ke tengah pusaran, dan tongkat itu hancur berkeping-keping. Iblis surgawi mendengus dan mundur. Menunggu untuk berdiri diam, wajahnya berputar dengan ganas, dan berubah menjadi pisau ajaib, tidak hanya diukir dengan pola sihir, tetapi juga dicap dengan hukum misterius. Pound, itu masih suara yang sama, cukup enak didengar. Dibandingkan dengan pisau ajaib iblis, kepala kecil Ye Chen tampaknya lebih keras. Ketika dia menebas dengan pisau, ada percikan api yang terang, dan pisau ajaib itu meledak, tapi dia sepertinya baik-baik saja ya, bahkan tidak ada bekas luka, tapi itu adalah iblis surgawi, yang lengannya hancur karena syok, dan darah tua muncrat dengan liar. Bunuh. Iblis surgawi sangat marah, dan sering menggunakan teknik membunuh, menghancurkan langit dan bumi, seperti kepala gila. Boom, bang, boom, ada suara gemuruh lain, ruang yang berbeda bergoyang, dan Supreme Demon yang gila itu cukup menakutkan, tidak peduli biayanya, selama dia bisa membunuh Ye Chen, dia tidak akan ragu untuk mempertaruhkan separuh hidupnya. Melihat Ye Chen, dia juga sangat marah, menahan serangan itu, dan terkadang, dia akan melawan. Aku merasa malu untuk iblis surgawi. Pria tua kecil itu menghela nafas, meskipun iblis surgawi berlarian di langit dan sering melakukan trik hebat, nyatanya, dia terluka lebih serius. Ini berkat ruang yang berbeda. Jika ini diperjuangkan di luar, seluruh dunia Shenluo mungkin akan dikalahkan dan dihancurkan. Petik 2. Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Singa api merah bergumam, berbicara terus-menerus, menelan ludahnya lebih banyak dari sekali, tertinggi dalam pertarungan antara. Gelombang semuanya merusak, jejak sisa kekuatan apapun dapat menghancurkannya ratusan kali, jadi tas penyimpanannya aman, setidaknya, itu dilindungi oleh Ye Chen. Setan surgawi tidak akan dengan bodohnya pergi keluar untuk bertarung, kata operator sihir dengan santai. Kenapa? Red Flame Lion menoleh, matanya penuh keraguan. Pahami sendiri, mereka yang menipu harus disambar petir. Singa api merah memfitnah. Dibandingkan dengannya, Zixin lebih normal, setidaknya IQ normal, dan dia dapat memahami arti kata-kata operator Shen. Iblis tidak akan pergi ke dunia luar untuk bertarung, itu akan menarik makhluk tertinggi lainnya, dia tidak tahu apakah Ye Chen akan dipukuli, tetapi iblis itu pasti akan dipukuli oleh kelompok. Boom, boom, saat berbicara, pertempuran menjadi lebih keras. Iblis surgawi menggunakan begitu banyak kekuatan supernatural, dan Ye Chen menderita begitu banyak gerakan besar. Satu berlumuran darah, dan yang lainnya memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Dapat dilihat bahwa iblis surgawi bahkan lebih sengsara, lebih buruk dari yang pertama kali. Sekali lagi, dia berhenti berkelahi dan melarikan diri, dan naik ke puncak misti lagi. Dengan wajah muram, dia duduk bersila, menghubungkan tulang darah yang patah, membentuk kembali tubuh iblis yang patah, dan menatap Ye Chen dengan gigi terkatup. Ekspresinya masih menunjukkan kata-kata, "Tunggu aku. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah." Ye Chen mengutuk, wajahnya sangat gelap, dan dia masih memiliki lubang hidung berdarah, hidung memar dan wajah bengkak. Dia terlihat konyol pada pandangan pertama. Jika dia tidak dikurung, hantu itu akan rela menjadi sasaran hidup. Dia sudah menggosok iblis di tanah. Ini jelas merupakan pertempuran paling menjijikkan yang pernah dia lawan, dan dia pasti bisa menahannya. Jika tidak, dia akan dipukuli sampai menjadi abu. Orang itu, kita harus melakukan perang yang berkepanjangan, kata Chaos Fire penuh arti. Jadi begitu, Red Flame Lion menggaruk surainya, tapi kali ini IQ-nya online. Tunggu saja,
Tidak akan lama lagi iblis surgawi akan membunuhnya. Ketika dia terluka dalam pertempuran, dia akan naik untuk menyembuhkan lukanya. Setelah selesai, dia akan membunuh Ye Chen lagi dan bertarung. Sangat jarang untuk menangkap makhluk tertinggi yang tubuhnya terkunci. Peluangnya sekali dalam 1000 tahun. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Membunuh Ye Chen pasti akan memiliki kekayaan yang menantang surga. Lagi pula, itu bukan hanya kemarahan, tetapi juga keserakahan. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Ye Chen, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Orang itu sangat kuat, tetapi dia mungkin akan mati. Lagi pula, dia dipenjara, dan tidak apa-apa untuk memukulnya sekali atau 2 kali. Jika dia dipukul berulang kali, itu tidak akan nyaman. Ye Chen menyeka mimisan lagi, mengabaikan mata semua orang, dan mencibir lagi. Hancurkan dia. Taoisme setan surgawi masih dekat, dan memang benar dia dikurung, tetapi latar belakang Sun Huang masih ada. Jika Anda ingin mengirimnya ke jalan, Anda setidaknya harus memiliki kaisar langit tertinggi, atau, datang lagi sekelompok besar makhluk tertinggi, hanya mengandalkan iblis, tidak dapat memakannya sampai mati. Fakta, seperti yang diharapkan semua orang. Tidak lama kemudian, iblis surgawi bangkit dan turun dari langit, menyapu iblis-iblis mengerikan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, muncullah seni pemusnahan yang hebat. Ye Chen tidak takut, dan menyerang ke arah langit. Perang pecah lagi, 2 makhluk tertinggi melangkah maju mundur, yang satu berlari dengan liar, yang lain diam. Menggantung di ruang yang berbeda, itu sudah dalam keadaan tidak dapat bertahan, dan itu merupakan pendahulu untuk runtuh. Endingnya tidak sulit ditebak, setan itu dikalahkan lagi, dan kekalahan itu bahkan lebih tragis. Seringkali dia dikejutkan oleh kekuatan supernatural yang dia mainkan. Itu saja, pria itu masih tidak percaya pada kejahatan. Ketiga kalinya dia memasuki misti untuk menyembuhkan lukanya, kemarahan dan keserakahannya telah membutakan kewarasannya, pupil merahnya tidak lagi terlihat, penuh dengan darah, dan dia memiliki postur yang tidak akan berhenti sampai Ye Chen kelelahan. Di labu anggur di bawah, Ye Chen duduk bersila lagi. Wajah kecilnya ditopang oleh kedua tangan kecilnya, dan garis hitam di dahinya mengalir dengan liar. Zhao Yun, ini milik pamanmu. Tidak ada yang bisa mendengar omelannya, dan wajahnya, yang tidak pucat sama sekali, menjadi gelap dan cerah. Itu benar, dia lari jauh-jauh ke sini, hanya menunggu Zhao Yun membawanya dan berpura-pura menerbangkannya. Itu bagus, dia tidak dapat menemukan siapapun, dan dia membuat target hidup. Kaisar ke-10 Chu dari surga datang ke sini, dan dia malu membuangnya ke rumah neneknya. Bersin, Zhao Yun, yang berada jauh di alam dewa, bersin dengan udara yang mendominasi, selalu merasa seseorang memarahinya, tidak, seseorang memarahinya. Armor itu berdengung di seluruh langit, setiap kata surga bersinar dengan cahaya keemasan, ada kekuatan misterius yang terjalin, membentuk kekuatan pemurnian, dan menyelimutinya, bahkan jika itu abadi. Sulit untuk menolaknya. Jika bukan karena kata surga yang aneh ini, dia masih bisa membawanya selama 500 tahun. Kamu, berapa lama kamu bisa bertahan? Pemuda berambut darah muncul lagi, tertawa main-main. Ah Chu, ini adalah tanggapan Zhao Yun. Dibandingkan dengan pemuda berambut darah, dia ingin tahu siapa yang memarahinya. Boom, ruang berbeda di dunia peri di bawah kembali ramai, dan iblis surgawi yang telah pulih telah dibunuh lagi untuk menemukan kegembiraan. Melihat posisi misterius, dia tidak dapat menemukan bentuk aslinya. Bayangan, cetakan telapak tangan, satu set demi satu. Di bawah, Ye Chen yang merupakan target hidup memang cukup berdedikasi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memindahkan tanah, dan tidak ada gunanya bergerak. Tanpa kemampuan mengendalikan langit, dan tanpa ketangkasan yang luar biasa, dia akan dipukul kemanapun dia pergi. Bab 3214 Para Supremes berkumpul. Boom. Malam di alam Shenluo tidak damai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan lonceng kematian. Seperti yang dikatakan singa api merah, jika Ye Chen dan iblis surgawi bertarung di alam Shenluo, sebagian besar benua akan runtuh. Pertempuran antara Supremes berkisar dari meledakkan domain hingga menghancurkan dunia. Boom, gemuruh. Memantulkan cahaya bintang dan cahaya bulan, dentuman menjadi semakin kuat, dan seluruh alam Shenluo bergetar. Saya tidak tahu berapa banyak kota kuno yang hancur, dan berapa banyak gunung yang hancur. Adegan kacau berlimpah.
Orang-orang yang menderita bencana terperangkap dalam jumlah besar. Ada terlalu banyak makhluk, dan tubuh mereka hancur dalam tidur mereka. Dari mana gemuruh itu berasal? Langit penuh dengan suara-suara yang meragukan. Terlalu banyak orang berdiri di puncak gunung, melihat keluar dengan semua mata mereka. Mereka tidak melihat pertempuran besar, tetapi mereka sering mendengar suara gemuruh. Perang tertinggi. Mata para tetua sangat dalam, itu pasti perang tertinggi, jika tidak, akan ada gerakan sebesar itu. Jika kamu ingin bertarung, pergi ke alam dewa untuk bertarung, dan pergi ke alam abadi untuk membuat masalah. Ada banyak omelan, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Karena Luang kelelahan, gunung suci diledakkan, dan tangga peri rusak, alam abadi tidak melihat yang tertinggi selama bertahun-tahun. Diiringi oleh dentuman, beberapa sosok manusia terwujud, tersembunyi dalam kehampaan, menghadap ke seluruh alam Shenluo. Bisa melihat hantu dan setan. Selain dia, ada Wutian Suezun yang pernah membunuh peramal dewa, selebihnya juga yang asli, jarang berkumpul. Menarik, Wutian Suezun tersenyum, dengan ekspresi lucu di wajahnya, dia tidak tahu siapa yang bertarung, tetapi dia tahu bahwa kedua sisi pertempuran berada di ruang yang berbeda, dan mereka tidak membeku, bergerak. Selain kita, apakah ada supremes lain yang akan turun? Seorang lelaki tua berjanggut membelai janggutnya, dengan tanduk tumbuh di kepalanya. Dia bukan seorang kultivator manusia, tetapi dia adalah Supreme yang serius, dengan hukum di sekujur tubuhnya, yang sepertinya disembunyikan. Ya, Guisa Mojun segera berkata, nadanya cukup yakin. Sebelumnya, dia ditampar dan terbang, dan ingatannya masih segar. Ketika dia memikirkan pria kecil itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seperti yang kamu katakan, aku benar-benar ingin melihatnya. Wutian Blood Venerable tersenyum main-main, dan mendengar dari Ghost Demon Lord bahwa itu sangat menarik. Jika itu benar, maka dia harus ditangkap dan dipelajari dengan cermat. Setelah kata-kata itu jatuh, dia adalah orang pertama yang mengangkat kakinya, melangkahi kehampaan, dan memasuki langit berbintang yang luas. Seperti hantu, Raja Iblis, lelaki tua berjanggut dan makhluk tertinggi lainnya, tidak ada urutan tertentu. Hanya karena ruang yang berbeda bergerak lagi, itu telah berpindah dari dunia Shenluo ke langit berbintang, dan lebih dari separuh Supremes telah mengeluarkan orang-orangnya, menunggu ruang yang berbeda runtuh, dan ketika para pejuang kembali, mereka akan menyerang mereka bersama. Pertempuran itu tidak kecil, dan lebih banyak makhluk tertinggi tertarik. Mereka semua adalah kenalan lama, dan mereka semua dikirim untuk mencari karakter Dun Jiatian. Selain Supreme, banyak juga biksu pemberani yang mengikuti Banglong untuk menyaksikan keseruannya. Namun, setelah melihat semua makhluk tertinggi, mereka semua berlari lebih cepat dari satu sama lain. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat makhluk tertinggi, dan sudah banyak perpisahan. Boom, boom, di ruang yang berbeda, itu benar-benar hidup. Saya tidak tahu berapa kali iblis itu terbunuh. Tubuh iblis berdarah telah menghilang, dan setengah dari kepala hilang itu meledak. Belum lagi singa api merah dan hati ungu, bahkan peramal dan lelaki tua kecil itu, mereka semua patah hati. Saya khawatir lelaki itu benar-benar gila, dan dia semakin terluka setiap saat terus seperti ini, siapa yang kelelahan dan siapa yang tidak yakin. Itu juga karena Ye Chen terlalu tahan terhadap pukulan, dan setelah dipukul begitu lama, tidak ada bekas darah di sekujur tubuhnya, kecuali kepala pendek kecil, tidak ada yang lain. Bunuh, setan itu meraung, membelah alam semesta dengan satu pisau. Sedang, Ye Chen mengabaikan pisau ajaib itu, mengambil tongkat Zhou Tianshan, dan menusuk iblis itu dengan satu tongkat. Bukan apa-apa baginya untuk ditusuk oleh iblis itu, tetapi itu cukup asam untuk ditabrak iblis itu. Dia setan berdarah, ada lubang darah lain di tubuh, darah yang memancar seperti mata air, dan kulit kepala orang yang menontonnya mati rasa. Ah, iblis surgawi, dengan rambut acak-acakan, langsung membentuk kembali pedang sihir, memberkati hukum, mengukir pola sihir tertinggi, bergabung dengan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya menghancurkan. Ye Chen mencibir, tangan kecilnya yang berdaging menamparkan langit, dan dia mengguncangnya dengan tangan kosong tanpa menggunakan tongkat. Boom! Tiba-tiba, lingkaran cahaya hitam pekat, berpusat pada titik di mana tangan dan pisau bertabrakan, menyebar tanpa batas, membawa kekuatan kehancuran. Kemanapun ia lewat, alam semesta membalikkan kekacauan, yin dan yang ditumbangkan, dan ruang itu diledakkan sedikit demi sedikit. Dalam sekejap,
Ruang yang berbeda runtuh. Ye Chen dan Heavenly Demon meledak tanpa urutan tertentu. Setan surgawi, makhluk tertinggi yang duduk menjaga langit berbintang memahaminya dalam sekejap. Itu dia, apa yang Guisa Mojun tatap adalah Little Ye Chen, yang bisa mengenalinya bahkan ketika berubah menjadi abu, dan karena dia mengenalinya, wajahnya cukup ganas, memikirkan telapak tangan itu, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan keagungan yang maha tinggi juga hilang karena telapak tangan itu. Brengsek, Tian Mohuo memperbaiki tubuhnya, melihat semua Supremes, berbalik dan lari, dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi, meskipun ada penghalang ruang yang berbeda, dia ditangkap oleh Supremes lainnya, dan dia terlalu egois, dan dia bersikeras untuk melawan Ye Chen sampai mati. Setelah memprovokasi begitu banyak makhluk tertinggi. Kamu, bisakah kamu pergi? Puff, iblis surgawi yang melarikan diri hanya 1 juta mil yang lalu terkena pedang, dan setengah dari tubuh iblis itu meledak. Meski begitu, dia harus terus melarikan diri. Dia harus berlari lebih cepat. Menyeret tubuh iblis yang rusak, dia melarikan diri dengan putus asa dengan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Dia berpikir bahwa Ye Chen akan terbunuh oleh konsumsi energi, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia hampir terbunuh. Bisnis ini benar-benar kehilangan uang. Kemana kita akan pergi? Pria tua berjanggut itu mendengus dingin, mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Adapun Ghost Mountain Demon Lord dan Wu Tian Suezun, mereka masih berada di langit berbintang itu, dan mereka lebih tertarik pada pria kecil tertentu daripada Heavenly Demon. Pria kecil itu, tentu saja, mengacu pada Ye Chen, masih berdiri di atas labu anggur, berdiri kokoh, berdiri sangat kokoh. Saya ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, saya masih berdiri lebih mantap, begitu dikelilingi oleh begitu banyak makhluk tertinggi, dengan kakinya yang pendek, dia masih bisa berlari. Bos, ada banyak orang. Begitu, bisakah kamu menutupinya? Tidak terlalu baik. Ye Chen terbatuk, memutar matanya ke atas dan ke bawah, menatap Raja Iblis, dan kemudian dia melirik Wu Tian Suezun, yang maha tinggi yang hadir, dihitung sebagai satu, dan dia memandang mereka satu persatu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Wu Tian Suezun. Pria itu bukan makhluk tertinggi biasa. Dia menebas iblis dengan pedangnya sebelumnya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia menakutkan. Menurut basis kultivasi surga, dia sudah berada di puncak Kaisar Surga, dan dia mampu menghancurkannya, belum lagi ada begitu banyak bantuan tertinggi. Bab 3215 5 kuda terbelah menjadi mayat. Boom, boom. Langit berbintang sangat luas, berdengung dan bergoyang, dengan selusin makhluk tertinggi, seperti selusin putaran matahari yang cerah, tergantung ke segala arah, hanya papan tempat alu diletakkan rapi. Tetapi saya ingin pergi, tetapi betis saya tidak memiliki tenaga kuda yang cukup. Lari, kenapa kamu tidak lari? Guisa Mojun tersenyum, memecah ketenangan, menatap Ye Chen dengan penuh minat, tersenyum mengerikan, dibandingkan sebelumnya, hari ini dia tidak takut. Aku menganggap benda kecil itu sebagai tusuk sate. Satu orang kecil. Ye Chen kembali dengan santai, dengan ekspresinya tidak berubah. Jika dia tidak menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kebenaran, dia akan mengungkap rahasia yang bukan milik alam semesta ini. Untuk melihat identitasnya, dia harus menjadi Kaisar Huang. Aku telah menangkapmu, aku akan mengetahuinya sekilas. Makhluk tertinggi di timur mengulurkan tangan besarnya secara terbuka. Dia adalah seorang pemuda berjubah perak. Sebenarnya, dia adalah seorang lelaki tua dengan perak yang bersinar, rambut dan dikelilingi oleh Taoisme, yang aneh dan aneh. Gajah sering muncul, dan paksaan melintasi bidang bintang. Jika dihitung menurut basis kultivasi surga, dia harus menjadi Kaisar Surgawi Junior, dan dia telah menyadari hukum. Dalam hal kekuatan tempur, dia jauh dari sebanding dengan iblis surgawi itu. Boom! Sebelum tangan besar jatuh, langit berbintang telah runtuh, dan telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ye Chen menjadi tenang, menatap tangan kecil itu, menghela nafas lega, dan setelah selesai, dia mengayunkan tangan besar yang melemparkan prasasti. Beraninya Kaisar Junior Surga Kecil berani menangkapku. Puff! Cahaya berdarah tiba-tiba muncul. Tangan pemuda berjubah perak itu meledak menjadi awan darah di tempat, bahkan dia sendiri Zun juga kaget mundur, dan setiap kali dia mundur selangkah, langit berbintang yang diinjaknya runtuh. Sangat kuat, para Supreme Being mengerutkan kening saat melihatnya. Bagaimana mungkin, pemuda berjubah perak itu membeku,
tidak bisa dipercaya. Dengan tingkat kultivasinya, dia benar-benar dikalahkan oleh sebuah pukulan. Sekarang, itu bisa dipercaya. Guisa Mojun berkata dengan ringan. Ketika dia mengatakan hari itu, tidak ada yang percaya padanya, dan dia diejek oleh makhluk tertinggi. Sungguh nyaman bertemu denganmu lagi kali ini. Bagus sekali. Utian Suezun tersenyum pelan. Meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Cahaya rakus di matanya menjadi semakin panas dan semakin panas. Semakin luar biasa Ye Chen, semakin banyak peluang yang bisa dia ciptakan untuknya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mengalami benjolan bayi, dan dia sangat bersemangat hingga menjadi gila. Jangan bicara omong kosong, mari kita tangkap bersama. Supreme berjubah perak mendengus dingin, dan datang lagi. Seperti dia, semua Supremes lainnya bergerak. Ye Chen hanya mendominasi, menggesekkan tongkat Zhou Tianshan, setiap aturan, setiap formasi larangan, dihancurkan berkeping-keping. Basmi, hantu dan iblis terbunuh, dan pedang mendominasi. Ye Chen bahkan tidak melihatnya. Dia mengayunkan tongkatnya dan membunuh tubuhnya. Kamu pemuda setingkat kaisar kecil, jangan biarkan itu pergi karena kegembiraan. Kaisar surga tidak cukup untuk menonton, jadi kamu datang ke sini untuk bersenang-senang. Dari segi kekuatan, memang benar bahwa timnya cukup besar, tetapi dia jelas tidak cukup untuk dilihat. Bagi dunia luar, dia adalah dewa. Di mata Ye Chen, dia hanyalah udang kecil. Dia hanya penonton, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Menyegel. Semua makhluk tertinggi berteriak, dan mengucapkan mantra bersama, sehingga Taoisme tertinggi berkumpul di dalam sangkar dewa yang terperangkap, dan ada kilat dan guntur di dalamnya, dan ada lampu terlarang yang berkeliaran. Segel aku. Ye Chen mendengus dingin, dan menyapu hutan belantara dengan tongkat. Sangkar yang baru saja dibentuk meledak dalam sekejap, dan para Supremes yang merapal mantra terkejut satu persatu. Kamu sangat kuat, kata Utian Suezun dengan tenang, melonjak ke puncak misti, dengan senyum tipis. Penuh dengan kekuatan sihir, telapak tangan Ling Tian seberat gunung 8.000 zang, dan diukir dengan garis dewa. Telapak tangan ini bukan lelucon, bahkan Ye Chen dihancurkan olehnya dan terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan makhluk tertinggi lainnya, Utian Suezun benar-benar menakutkan. Basis kultivasinya sudah menjadi puncak kaisar surga, dan itu bukan puncak biasa. Dilihat dari Daoyunnya, dia setidaknya telah menyadari dua hukum atau lebih, satu melibatkan waktu dan satu lagi melibatkan sebab dan akibat. Terkunci, teriak Supreme berjubah perak, mengangkat tangannya secara terbuka, mengarahkan 5 jarinya ke arah Ye Chen, dan melepaskan rantai dengan tertib dari telapak tangannya. Hal yang sama berlaku untuk makhluk tertinggi lainnya, rantai keteraturan seperti ular berenang, mengikat tangan dan kaki Ye Chen, dan ada banyak rune ilusi yang diubah oleh keabadian, terukir di tubuh Ye Chen satu persatu, yang juga merupakan semacam larangan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Bergerak, kenapa kamu tidak bergerak? Supreme berjubah perak mencibir, dengan kekuatan ilahi, dan bergabung dengan 4 Supreme lainnya. Mereka semua memegang rantai ketertiban dengan kedua tangan, dan menariknya dengan erat. Melihat ke bawah dari langit, Ye Chen, yang tangan, kaki, dan kepalanya terkunci, direntangkan menjadi karakter besar. Oke, aku tidak bisa menutupinya lagi. Di dalam tas penyimpanan, Red Flame Lion mengeluarkan batuk kering. Ada begitu banyak makhluk tertinggi. Operator sihir dan lelaki tua kecil itu terlihat jelek, dan ingin berjuang untuk membantu, tetapi kultivasi mereka terbatas. Jika mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam, mereka akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh paksaan dalam sekejap. Itu bukan masalah besar. Chaos Cauldron itu tenang, beberapa kaisar surgawi ingin menjadikan kita bos, terlalu kecil untuk meremehkan kaisar ke-10 Chu. Ayo, dengarkan itu, kata Ye Chen, mengepalkan tinjunya erat-erat di tangan kecilnya, dan tiba-tiba menyilang dan menarik, dan dua benda tertinggi yang menarik rantai rune ditarik olehnya, satu dari barat ke timur, dan yang lainnya dari timur ke barat, seperti dua dewa, bertabrakan secara kebetulan. Pound! Suara kedua dahi bertabrakan masih sangat menyenangkan. Dua makhluk tertinggi bertabrakan sehingga kepala mereka pecah. Pound! Suara kedua mengikuti, dan dua makhluk tertinggi lainnya juga ditarik, dan mereka juga menabrak seluruh papan, tulang makhluk tertinggi, dinodai oleh darah yang maha tinggi. Langit berbintang runtuh.
Menyakitkan hanya dengan melihatnya. Singa api merah batuk kering, dan peramal serta lelaki tua kecil itu juga menarik sudut mulut mereka. Mereka benar-benar meremehkan Ye Chen, dan ada operasi yang luar biasa, kaisar level tertinggi, baru saja menepi. Untuk memotongnya dengan 5 kuda, kekuatan 5 makhluk tertinggi jelas tidak cukup. Puff! Supreme berjubah perak, yang berdarah dan mengunci kepala Ye Chen dengan rantai ketertiban, juga menepi, dan separuh tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Langit berbintang yang luas berdarah lagi, dan 5 makhluk tertinggi lebih sengsara dari yang lain. Saya pikir Ye Chen akan dilarang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa putaran ini dapat dipatahkan. Keseimbangan mental jauh lebih baik. Melihat hantu dan Raja Iblis, dia menarik napas dalam-dalam. Dia diejek sebelumnya, tetapi sekarang melihat situasi ini, dia sangat nyaman. Mereka semua hebat, mengapa hanya aku yang dipukuli? Melihat Wu Tianxuezun, senyumnya semakin cerah. Dia benar-benar mencintai Ye Chen sampai mati. Hal kecil ini benar-benar mengejutkannya. Jika dia menelannya, dia harus menelannya. Jika tidak ada keberuntungan, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Sial, sungguh sial. Supreme berjubah perak meraung, rambutnya acak-acakan, dan dia juga menggertakkan giginya. Matanya yang jernih berlumuran darah, dan dia telah mencabut pedang bersenandung itu. Mereka juga mencabut orang-orang. Ekspresi mereka bukan yang paling ganas, hanya lebih ganas. Baru saja mereka ingin menyegel Ye Chen, tetapi sekarang, jika mereka tidak akan menyegelnya, mereka ingin membunuh orang itu. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan muka seperti ini. Keagungan tertinggi telah hilang. Manusia, lebih baik tidak menonjolkan diri. Ye Chen berbicara dengan santai, dengan postur santai. Jimat yang telah diukir di tubuhnya sebelumnya semuanya ditangkap dan dihancurkan menjadi abu di telapak tangannya. Dia ingin menyegel, dia tidak cukup. Luar biasa, sungguh luar biasa. Wu Tianxuezun bertepuk tangan, Ling Tian melihat ke bawah, senyumnya masih sangat bercanda, dan cahaya keserakahan tidak bisa disembunyikan dibandingkan dengan kata Sun Tian. Ye Chen adalah kejutan yang nyata. Jika ini di masa lalu, sebagian besar orang itu akan ditempa menjadi seorang kasim. Jangan katakan itu, bagaimanapun orang adalah yang tertinggi. Apa yang salah dengan yang tertinggi? Yang tertinggi harus masuk akal. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi 3 harta hidupnya tidak hidup dengan nyaman. Mereka mendapat bersama-sama di dunia kecil dan mengucapkan sepatah kata setelah beberapa kata, obrolan itu sangat bahagia, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Makhluk tertinggi di luar mendengarnya dengan jelas, dan mata mereka bersinar. Mereka sepertinya bisa lihat dunia kecil Ye Chen. Ada cukup banyak harta karun, petir tingkat kekacauan, dan kuali dewa, yang sangat besar dan berat, dan Daoyun alami, betapa mendominasi. Menonton dan menonton, makhluk tertinggi bergerak, bergegas dari segala arah, tidak berencana untuk menahan diri, mereka akan membunuh dan merampok. Bab 3216 Desolate Emperor Hasdreams. Zaman prasejarah dahulu kala, permaisuri melingkar di puncak, seperti patung es, bermandikan cahaya bulan, seperti mimpi. Ah! Jeritan terdengar dari waktu ke waktu, datang dari arah formasi kuno. Selalu ada beberapa makhluk tertinggi, seperti Kaisar Dao F4, yang dipukuli sesekali. Sejak Ye Chen pergi, hidung dan wajah mereka bengkak, dan mereka telah menjadi pemandangan terindah di dunia gelap. Bukan menyombongkan diri, mereka dipukuli 2 kali dalam 3 hari, dan pemukulan itu membuat mereka berkulit tebal. Melihat kaisar lain, semuanya adalah penonton setia. Saat melihat keempat kaisar di Palu, mereka luar biasa nyaman. Duduk di tanah sepanjang hari terlalu membosankan, jadi saya harus bersenang-senang. Melihat para dewa dan jenderal, saya sudah lama terbiasa dengannya. Yang tertinggi legendaris juga memiliki sisi yang indah. Pemandangan ini tidak terlihat di langit. Lucu, yang mulia dewa membawa kendi, berbaring di bawah pohon, minum dengan santai. Sejak seorang kaisar kuasa Huang pergi, dia benar-benar bosan, dan selalu ingin menemukan seseorang untuk bertengkar. Ye Chen, permaisuri berkata tiba-tiba, membuka matanya secara terbuka, dan berdiri secara terbuka, dia tidak mengambil langkah dengan tegas, dan bahkan sedikit terhuyung-huyung. Kaisar Huang juga mengalami mimpi buruk. Shenzun menyesap anggur, berbicara dengan santai, dan secara tidak sengaja melirik permaisuri, pipi adik perempuannya menjadi pucat. Permaisuri tetap diam, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan dewa,
dia mengalami mimpi buruk tentang Ye Chen. Dia bermimpi bahwa tubuh suci, dengan rambut acak-acakan dan tubuh berdarah, dipaku ke prasasti dengan tombak hitam, dan menerima penghakiman Tuhan di bawah pengawasan semua orang. Karena mimpi itulah dia terlihat pucat. Kaisar Huang bermimpi, yang merupakan ramalan. Karena itu, apa yang dia impikan akan menjadi kenyataan. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah Chu Xuan dan Chu Ling yang jatuh cinta dengan Ye Chen, atau dirimu sendiri. Dewa itu berkata dengan senyum santai, semua makhluk hidup dan dunia fana, mengapa dia adalah orang yang memimpikannya. Permaisuri tetap diam. Dia tertawa entah kenapa, belum lagi para dewa, bahkan dia tidak bisa membedakannya. Boom, boom, tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar di langit, dan setelah beberapa hari, kami melihat Kaisar Jie dari ekstrim Dao, Kaisar Jie dari tingkat semu. Itu adalah Kaisar Pangu. Hari ini, dia akhirnya mengambil langkah itu. Dari puncak Kaisar Langit, dia langsung mendobrak Kaisar Kuasi Desolate, Kaisar pertama surga, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal akumulasi Taoisme. Kekuatan dan pengaruhnya tidak lebih lemah dari Kaisar Suanyuan. Sebelum guntur muncul, penglihatan kuno terlihat. Dalam kekacauan, alam semesta dipentaskan. Ada banyak gunung dan sungai. Spiritualitas, dan bahkan suara kuno Taoisme, bergema di seluruh dunia. Bagus sekali. Sang dewa melempar kendi itu dengan santai dan langsung menghilang. Kemunculan kembali, itu adalah formasi kuno. Kaisar Pangu digantikan dan melarikan diri jauh, dan kemudian melihat ratusan juta halilintar turun dari langit. Sepotong dunia ini tiba-tiba menjadi hidup. Lebih besar dari boom, boom, boom. Sama-sama hidup, ada negeri dongeng di alam semesta lain. Itu adalah Ye Chen, yang dipukuli oleh geng. Makhluk tertinggi menyerang seperti mengambil bubuk mesiu, mempermainkan hidup mereka, lampu pedang, bayangan pedang, cetakan telapak tangan, guntur, di seluruh langit, setiap pukulan menghancurkan. Lihatlah Ye Chen, betapa malunya dia. Sebelumnya, bajingan dan makhluk tertinggi ini, untungnya setuju untuk melarang mereka untuk negosiasi, dan tidak membunuh mereka. Melihatnya lagi kali ini, itu benar-benar pertarungan sampai mati. Tampaknya semua orang telah melihat bahwa dia sangat tahan terhadap pemukulan, dan gerakannya adalah kekuatan supernatural untuk membunuh, satu demi satu, tanpa pengulangan. Persis seperti itu, penguasa darah Wutian berdiri di Changmiao sebelum berpartisipasi dalam pertempuran, mengaguminya dengan penuh minat. Menurutnya, Ye Chen tidak bisa mati, memang benar dia dikurung, tapi kebenarannya masih ada, karena itu, sementara keserakahan terungkap di matanya, ada juga sentuhan kejutan yang tersembunyi. Kemampuan Ye Chen untuk bertarung telah jauh melampaui Ye Chen. Bertentangan dengan harapannya, jika itu dia pasti sudah lama dipukuli menjadi abu. Oleh karena itu, dia berani menyimpulkan bahwa tingkat kultivasi Ye Chen dalam keadaan normal pasti lebih tinggi darinya. Dari tubuhnya, pasti bisa menggali peluang dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Puff! Ketika dia melihatnya, Ye Chen memercikkan darah untuk pertama kalinya, dan orang yang menyakitinya adalah tertinggi jubah perak, yang menggunakan hukum untuk menyerang, dan memotong selokan darah di dada Ye Chen. Keluar, Ye Chen melambaikan tangannya dan membaliknya dengan satu telapak tangan. Untuk ini, dia juga membayar harga dengan darah. Dia ditikam di belakang, dan masih ada selokan darah yang kental. Melalui lukanya, dia bisa melihat otot dan tulang yang cerah. Dia tidak takut dengan metode abadi. Apa yang dia ditakutkan adalah hukum, seperti pedang reinkarnasinya, yang tampaknya berwujud, tetapi sebenarnya tidak berbentuk. Tetapi sebagian besar waktu, serangannya tidak dapat mengenai lawan, makhluk tertinggi bukanlah orang bodoh, dan mereka akan meregangkan jarak sejauh itu melebihi batas serangannya. Uff, 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 layar berikutnya sangat berdarah. Kita semua tahu bahwa hukum dapat mengalahkan Ye Chen, dan makhluk tertinggi tidak akan menahan tangan mereka. Siapapun yang memahami hukum akan menyerang dengan hukum, dan Ye Chen akan sering berdarah. Jika terus seperti ini, bahkan jika mereka tidak dikonsumsi sampai mati, mereka akan dipukuli sampai mati. Red Flame Lion menelan secara diam-diam. Wajah peramal dan lelaki tua kecil itu tidak terlalu tampan, yang mereka temui sekarang bukanlah makhluk tertinggi, tetapi sekelompok geng yang berkelahi, dan seorang raja darah yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran. Dan dia pasti akan mati. Boom! Saat berbicara,
Bidang bintang runtuh, itu dihancurkan oleh Ye Chen, dan dipotong oleh pedang tertinggi berjubah perak. Lingkaran keheningan menyebar tanpa batas ke seluruh alam semesta, dan bahkan para biksu yang bergegas untuk memeriksanya pun terjatuh, satu persatu. Tubuh mereka yang lemah dalam kultivasi diledakkan di tempat, dan jiwa berserakan di mana-mana, dan langit berbintang diwarnai merah darah. Perang tertinggi. Kerumunan menghabiskan penglihatan mereka dan menatapnya. Ekspresi semua orang pucat, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Gengsi yang tersisa terlalu kuat. Ada apa dengan alam abadi? Aku sudah lama tidak bertemu yang tertinggi, dan mereka semua turun dari alam abadi untuk membuat masalah. Petik 2. Itu akan selalu jadilah yang lemah yang menderita. Diskusi berlanjut, satu demi satu, bayang-bayang orang hitam dan pekat, tetapi tidak ada yang berani menginjakkan kaki. Area seluas 8 juta mil adalah area terlarang bagi semua makhluk hidup. Jika itu bukan yang tertinggi, siapapun yang masuk akan mati. Uff, darah emas meledak satu demi satu. Melihat tragedi Ye Chen, itu membuat mereka merasa kedinginan, tubuh mereka berlumuran darah. Bos, biarkan kami keluar. Dunia kecil, Chaos Cauldron melompat-lompat, Chaos Fire dan Chaos Thunder, juga Bla, mencoba membunuh lebih dari sekali, tetapi diblokir oleh Ye Chen. Aneh, gumam Ye Chen saat bertarung. Setiap kali dia diserang, kurungan tubuhnya akan menjadi sedikit lebih lemah. Meski hanya sedikit, dia bisa merasakannya dengan jelas. Matanya cukup dalam. Setelah berpikir lama, dia melihat warna pencerahan. Dengan kata lain, dia menemukan metode lain selain Dunji Atiansi. Berbicara tentang pemenjaraan, sangat sulit untuk memutuskannya dari dalam, dan alasannya tidak sulit untuk dipahami, seperti halnya orang yang diikat oleh 5 bunga. Jika dia ingin melepaskan diri dari tali, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Jika orang luar bisa melepaskannya, itu akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, kekuatan eksternal diperlukan untuk melepaskan pemenjaraan, dan karakter Dunji Atian adalah kekuatan eksternal, dan hukum makhluk tertinggi juga merupakan kekuatan eksternal, dan dampaknya berulang kali menyebabkan pemenjaraannya melemah sampai batas tertentu. Jadi begitu, Ye Chen tersenyum, hukum bisa menyakitinya, tapi juga bisa menyelamatkannya. Itu adalah racun dan penawar racun. Tidak lebih dari melihatnya, diracun sampai mati dulu, atau menghancurkan penjara dulu. Hancurkan. Dalam sekejap, Supreme berjubah perak datang, memegang pedang ilahi hukum waktu, dan menyodok di tengah alisnya. Namun, ketika ujung pedang berjarak setengah inci dari alis Ye Chen, alam semesta tiba-tiba membeku, dan bunga bana yang pecah terlihat mekar satu demi satu. Itu benar, ini adalah keabadian. Orang yang melakukan teknik ini tentu saja adalah Ye Chen, karena pemenjaraan yang melemah, dia hampir tidak menggunakan kekuatan supernatural pembekuan. Lihat Perak Pao Zizun, sedikit bingung, ibunya. Bukankah tubuhnya di penjara bagaimana dia masih bisa menggunakan metode peri? Belum lagi dia, bahkan Wu Tian Suesun, yang sedang menonton pertempuran, menyipitkan matanya sejenak, dan dia bisa melihat perubahan dalam pemenjaraan Ye Chen, dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan gaib dan metode rahasia adalah bukti terbaik. Terlambat akan berubah. Wu Tian Suesun melangkah ke Chang Miao, jauh dari ketiadaan, dan menunjuk ke tengah alis Ye Chen. Tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya itu memiliki kekuatan tertinggi. Satu pemikiran, keabadian. Ye Chen berpikir dalam hatinya, sejak dia datang ke alam semesta ini, dia akhirnya bisa menggunakan sihir keabadian, jadi dia harus memamerkannya. Hal yang memalukan adalah pemikiran ini abadi, tetapi tidak berpengaruh, tidak ada bunga yang mekar di sisi lain, dan alam semesta juga tidak membeku. Puff, cahaya darah keemasan sangat menyilaukan, pikirannya akan selamanya tidak valid, tetapi jari Wu Tian Suesun tepat pada waktunya, menembus lubang berdarah di antara alisnya. Shen Hai terluka parah, Yuan Shen juga terpengaruh, kepalanya berdengung, dan 7 lubangnya langsung berdarah. Omong kosong, umpat Ye Chen diam-diam, mengangkat tangannya, dan mengguncang Wu Tian Suesun kembali. Terlihat bahwa kurungan itu hanya melemah, tidak diangkat, dan pelemahannya sangat terbatas. Apa yang disebut keabadian pikiran tidak lekang oleh waktu. Di zaman wajah, karakter sangat penting. Cepat ambil. Wu Tian Suesun mendengus dingin, dan tidak berani terus melambai, hanya karena Ye Chen terlalu aneh. Boom, bang, boom, tidak perlu terlalu banyak, serangan makhluk tertinggi juga cukup kejam,
dan pedang hukum adalah pedang hukum, memotong selokan darah di tubuh Ye Chen. Ayo, Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dia menyatukan semuanya, dan setiap kali dia menerima pedang, kurungan itu sedikit melemah. Sudah berakhir, Wu Tian Xuezun berkata dengan tenang, kata-katanya kering dan sunyi, seperti kalimat dari para dewa, tidak ada ketidaktaatan oleh semua makhluk hidup yang akan ditoleransi, dan dia masih menunjuknya, yang merupakan larangan tertinggi. Mengaum, dengan suara nyanyian naga, naga emas 10.000 zang tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Chen, dan naga yang mendominasi dengan 8 ekor melemparkan Wu Tian Xuezun sejauh 80.000 mil. Bagaimana mungkin? Semua makhluk tertinggi terkejut. Mengapa makhluk kecil ini semakin kuat dan kuat? Hal yang paling tidak nyaman adalah Wu Tian Xuezun. Naga baru saja mengayunkan ekornya, dan dia tertangkap basah. Alih-alih memukul Ye Chen dengan jari, dia dipukul oleh ekor naga. Saya seluruh tubuh sakit. Ye Chen merasa agak menyesal. Memang benar 8 naga itu benar, tetapi sayang sekali hanya 1 naga yang keluar. Jika ke-8 naga itu muncul bersamaan, maka Wu Tian Xuezun tidak akan sesederhana terbang sejauh 80.000 mil. Tidak mungkin, alasan pemenjaraan diri adalah bahwa metode abadi tidak hanya tidak efektif dari waktu ke waktu, tetapi juga tidak dapat digunakan sepenuhnya, dan kekuatannya sangat berkurang. Bab 3217 Mencongkel Bayi. Oke, bagus sekali. Wu Tian Xuezun melangkah mundur ke udara, tertawa terbahak-bahak, setan darah yang mengepul menutupi langit dan bumi, dan cahaya bintang yang tertutup redup, itu dalam matanya yang besar diwarnai dengan lapisan warna merah tua. Dengan makna tirani, dia melintasi dunia dan menjadi diri yang tertinggi, dan itu adalah pertama kalinya dia begitu terhina sehingga dia terlempar sejauh 1 juta mil oleh seekor naga. Boom, boom, karena paksaannya, bidang bintang berdengung. Belum lagi dunia, bahkan makhluk tertinggi yang hadir pun gemetar. Jarang melihat Wu Tian Xuezun marah. Hari ini benar-benar beruntung. Jika Anda menyinggung perasaannya, tamat tidak akan sangat baik. Ini sangat menarik. The Chaos Cauldron bergetar, nadanya terisak. Ini sebenarnya tersembunyi. Gumam Ye Chen, matanya cukup dalam. Melihat 2 alam semesta, di bawah Zun Huang, kebanyakan dari mereka adalah lawannya. Orang kepercayaan di tingkat atas mungkin tidak dapat memenangkannya, anggap saja itu. Alam semesta ini sangat luar biasa, dan ada juga talenta yang keluar dalam jumlah besar, mengarah ke langit, dan itu juga merupakan bintang yang terang. Kamu telah menyinggung perasaanku. Wu Tian Xuezun berkata dengan tenang, kata-katanya tidak jelas dan diam, seolah-olah Tuhan telah mengucapkan sebuah kalimat, penuh keagungan yang tak tertahankan, seolah-olah dia itu benar-benar dewa, dan kekuatannya mengguncang alam semesta. Ye Chen tidak menjawab, dan berkata bahwa kamu sangat menarik perhatian, kamu benar-benar kehabisan nafas, jika aku tidak dipenjara, aku akan menendangmu sampai ke rahim ibuku. Saat berbicara, langit berbintang menggelegar lagi. Nai Wu Tian Xuezun, dengan kekuatan supernatural yang hebat, memanggil ratusan juta petir, berkumpul di lautan petir, berlumuran darah, dan berlama-lama dengan kecemerlangan kiamat, dengan kekuatan untuk menelan langit dan menghancurkan bumi. Hanya satu wajah Two-Face itu menenggelamkan Ye Chen, dan bahkan langit berbintang runtuh bersama. Beri aku, buka. Ye Chen mendengus dingin dan mengayunkan pedang ilahi Zutian. Sayangnya, dia gagal menembus lautan guntur. Itu karena dia tidak cukup kuat. Itu karena guntur itu terlalu aneh. Guntur dan kilat, seperti rantai terbang ketertiban, terukir di tubuhnya, adalah kurungan yang mengerikan, seperti serangkaian jejak, dicap di jiwanya. Semua Supremes menarik napas dalam-dalam dan mundur selangkah. Melihat ekspresi Lei Hai, mereka cukup takut. Ye Chen tidak mengetahuinya, tetapi mereka jelas. Wu Tian Xuezun menggunakan metode ini untuk menelan berapa banyak Supremes. Setiap guntur dan kilat, mereka semua berlumuran darah yang maha tinggi. Jika mereka yang ditelan, bahkan jika mereka tidak dilarang, bahkan jika mereka tidak dihancurkan, mereka akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh petir. Itu terlalu berat, dan bahkan hembusan nafas guntur dapat menghancurkan Qiankun. Lautan guntur, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah makam para Supremes. Berikan padaku. Ye Chen mendengus dingin, dan pada saat ini, dia menggunakan cara keabadian Kaisar, dan pedang menarik galaksi abadi, membelah lautan guntur menjadi 2 dari selatan ke utara. Sayangnya, karena untuk memenjarakan diri sendiri, teknik abadi yang digunakan tidak lengkap, dan kekuatannya sangat berkurang.
Itu hanya membelah lautan guntur, tetapi tidak menghancurkannya, dan bahkan lautan guntur yang terbelah berkumpul menjadi satu, menenggelamkannya untuk kedua kalinya, dan sungai yang bergejolak di sepanjang jalan membuatnya tidak bisa berdiri diam. Ketika dia mengayunkan pedangnya lagi, sihir abadi tidak lagi efektif. Feng, Wutian Blood Venerable dengan dingin memarahi, mengubah formula segel, dan lautan guntur yang berjatuhan tiba-tiba mengering, berubah menjadi altar guntur, dengan 4 pilar guntur berdiri di atasnya, melintasi alam semesta atas dan bawah, dan rantai besi teratur muncul dari masing-masing pilar. Hukum terlarang kaisar jauh dari sebanding dengan makhluk tertinggi. Benar-benar luar biasa. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya menunjukkan kata-katanya dengan sangat baik. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan gaib atau metode rahasia apapun. Karena larangannya, langit berbintang menjadi damai. Lari, kenapa kamu tidak lari? Tanpa menunggu Wutian Suezun berbicara, dia mendengar Guisa Mojun menyeringai. Dia juga seorang yang tertinggi. Tubuhnya yang hancur sebelumnya telah dibentuk kembali. Melihat bahwa Ye Chen disegel, dia adalah orang pertama yang menginjak altar petir, memegang pedang berdengung di tangannya. Sepertinya dia akan membuat beberapa lubang darah di tubuh Ye Chen. Ye Chen tetap diam, dan melirik pria ini, yang dari mata berdarahmu melihatku melarikan diri. Hal kecil, mengapa kamu tidak melompat-lompat? Makhluk tertinggi lainnya juga muncul, semuanya tersenyum licik, dan wajah mengerikan mereka seperti roh jahat, menggertakkan gigi untuk membunuh. Ye Chen tidak repot-repot menjawab. Jangan lihat talenta individu ini, mereka semua menggertak dengan keras, tetapi mereka tidak berbeda dengan badut melompat. Yang benar-benar menakutkan adalah Wutian Suezun, ketika dia jatuh, semua Supremes menyerah secara diam-diam. Kamu, berapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan padaku? Wutian Suezun tersenyum, dan menekan satu tangan pada penutup roh surgawi Ye Chen. Ada cahaya ilahi mekar di antara 5 jarinya, dan gerakan itu adalah teknik mencari dewa. Dia ingin mengintip ingatan Ye Chen, dan ingin tahu dari mana makhluk tertinggi seperti Ye Chen berasal, dan rahasia apa yang dia sembunyikan. Oke, sekarang sudah berakhir. Di dunia kecil, hati Red Flame Lion sangat dingin. Bahkan peramal dan lelaki tua kecil itu kehilangan cahaya harapan di mata mereka. Mereka adalah target hidup sebelumnya, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang mereka dilarang, dan mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Paman Tuan, kemana kamu pergi? Pria tua kecil itu mengutuk secara diam-diam. Tidak ada orang lain yang terlihat. Melihat Wutian Suezun, itu sangat memalukan, tetapi dia menggunakan pencarian dewa, yang cukup sombong, tetapi dia tidak menemukan apapun, yang dia lihat hanyalah kekacauan, dia tidak menemukan ingatan apapun, tetapi dia tersesat. Hanya bercanda, saya bahkan tidak melihat siapa Ye Chen, tetapi kaisar kuasi liar yang asli telah dipenjara, tetapi batasan yang dia tetapkan pada roh primordial masih ada. Jika Anda ingin mencari jiwanya, apalagi kaisar surgawi, bahkan jika Huangdi ada di sini, itu tidak akan berhasil, kecuali tingkat Huangdi. Jika tidak, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Wutian Suezun tidak percaya pada kejahatan, dan menggunakan hukum untuk memberkati pencarian jiwa, dengan sikap bahwa jika dia tidak membongkar rahasianya, itu tidak akan selesai. Apa yang kamu temukan? Ye Chen memandang Wutian Suezun sambil tersenyum. Faktanya, dia memprovokasi orang ini, hanya karena pencarian jiwa diberkati dengan hukum, yang dimiliki oleh kekuatan eksternal, dan pencarian jiwa akan berdampak pada pemenjaraan dalam sekejap, kurungan menjadi lebih lemah lagi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa melawan. Wutian Suezun mencibir, mengetahui bahwa kurungan Ye Chen sedikit lebih lemah, tetapi di bawah gesekannya, menambahkan ratusan segel. Orang ini, ada cukup banyak karakter surgawi. Mata Ye Chen dalam, dan dari jarak sedekat itu, dia bisa merasakan arti baju besi di tubuh Wutian Suezun, dan jumlahnya cukup banyak. Hancurkan, biarkan aku menghancurkannya. Supreme berjubah perak mendengus dingin, sering merapal mantra, mencoba membuka dunia kecil Ye Chen, dan mengambil beberapa harta darinya, seperti kuali besar itu, api emas itu petir, itu semua adalah fetis tertinggi. Tidak hanya dia yang melakukannya, tetapi makhluk tertinggi lainnya juga tidak menganggur, dan masing-masing memiliki kekuatan gaibnya sendiri. Adegan itu bukan penangkap mata biasa.
Selusin atau lebih makhluk tertinggi mengelilingi seorang anak berusia 1 atau 2 tahun, dan mereka memainkan tangan mereka bersama. Itu memiliki rasa khusus. Mereka tahu mereka sedang mencari jiwa atau harta, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka ingin mengeroyok Ye Chen. Gambar yang eye-catching juga memalukan. Mari kita bicara tentang Wu Tianxuezun, Anda tidak dapat menemukan jiwa, dan mari kita bicara tentang Supremes, yang telah lama mengotak-atik Ye Chen, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan dunia kecil Ye Chen. Dalam hal ini, Kaisar ke-10 Dacu telah bersiap untuk itu. Dia tidak punya cara untuk mengambil harta itu darinya. Begitu Zun Huangdi menutup dunia kecil, orang luar ingin membukanya, setidaknya di level Zun Huangdi. Selain itu, mereka mungkin belum bisa membukanya. Masih aman, singa api merah bergumam, batuk kering, jika tidak sebelumnya, Ye Chen memindahkannya dari tas penyimpanan ke dunia kecil. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka telah dibawa keluar oleh makhluk tertinggi dan dihancurkan. Melihat bahwa makhluk tertinggi tidak dapat menembus dunia kecil, mereka merasa jauh lebih nyaman. Selama Ye Chen masih ada, mereka akan melakukannya, tidak perlu khawatir tentang hidup mereka. Ini sangat misterius, gumam Zixin pelan. Sejak memasuki dunia kecil, sebagian besar waktu, dia melihat sekeliling. Dunia kecil Ye Chen sangat luas sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya dalam sekejap. Ada banyak gunung dan sungai. Ini adalah dunia yang besar, atau mungkin hanya makhluk tertinggi setingkat Ye Chen yang dapat membuka dunia sekecil itu. Ada cukup banyak harta karun. Ketika peramal dan lelaki tua kecil itu melihat dunia luar, mereka masih tidak lupa untuk melihat Xiaoji. Koleksi Ye Chen benar-benar luar biasa, lebih dari 80%, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sial, sungguh sial. Di luar, kemarahan makhluk tertinggi berlanjut, Ye Chen dilarang, dan dia tidak bisa membuka dunia kecilnya, mengetahui bahwa ada harta karun di dalamnya, mengetahui bahwa ada harta yang tak ada habisnya, tapi dia tidak memiliki kunci untuk membuka harta karun itu. Wu Tianxuezun tidak mengatakan sepatah kata pun, meskipun dia tidak membentaknya, tetapi menilai dari sikapnya, dia mungkin menahan amarahnya. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin membunuh makhluk kecil yang aneh ini. Namun, dia enggan. Tidak hanya dia, tetapi semua makhluk tertinggi juga enggan. Bahkan jika mereka ingin membunuh, mereka harus menunggu sampai harta itu keluar. Jika kamu lelah, istirahatlah. Ye Chen berbicara dengan santai, dialah yang dilarang, tetapi dia juga yang paling tenang, dan dia yakin bahwa makhluk tertinggi tidak akan menghancurkannya, setidaknya tidak. Pada saat ini, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Apakah itu makhluk tertinggi yang menghancurkan dunianya yang kecil, atau penguasa darah Hutian yang mencari jiwanya? Mereka memengaruhi pemenjaraannya sepanjang waktu, sedikit, kemungkinan untuk dapat menggunakan sihir abadi lebih besar menyaksikan makhluk tertinggi berkumpul. Jika ada Tianlong 8 bagian di sini, gambarnya pasti sangat menarik. Aku benar-benar meremehkanmu. Wu Tianxuezun mencibir, dan akhirnya menarik tangannya. Meski masih marah, senyumnya lebih bersemangat. Dia punya banyak waktu, dan dia selalu bisa memikirkan cara. Apa yang tidak bisa dia lakukan, Supreme yang lebih kuat pasti bisa melakukannya. Nagaku sebelumnya sombong. Ye Chen tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, berbicara kepada Wu Tianxuezun, dan berbicara kepada makhluk tertinggi. Untuk beberapa alasan, melihat senyumnya, termasuk 5 makhluk tertinggi, semua makhluk tertinggi yang hadir merasakan firasat buruk, karena senyum Ye Chen tidak terlalu normal, tampak sangat cerah, tetapi sebenarnya sangat menyeramkan. Segera, firasat itu diuji. Tubuh suci tertinggi dari surga melakukan serangan balik, mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya menggunakan cara keabadian Kaisar, seperti yang dia katakan, 8 naga asli. Bab 3218 menyelamatkan. Mengaum, mengaum, suara nyanyian naga bergema di seluruh alam semesta, dan 8 naga emas perkasa menari di sekitar Ye Chen sebagai pusatnya. Ekspresi Wu Tianxuezun tiba-tiba berubah. Dia telah melihat kekuatan naga emas ini sebelumnya, dan itu cukup kuat, tetapi di matanya, ada pandangan yang sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa Ye Chen dipenjara saat ini. Negara, tidak hanya memenjarakan diri, tetapi juga banyak larangan yang dia berkati. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa menggunakan kekuatan supernatural yang mendominasi, yang benar-benar di luar dugaannya. Bahkan ekspresinya berubah, apalagi makhluk tertinggi lainnya, yang lebih lemah dari hantu dan iblis,
gemetar di hati mereka, dan merasa dewa mereka akan dihancurkan oleh kekuatan kehancuran sebelum mereka dipukul. Puff, puff. Setelah itu, layarnya sangat berdarah. Semua makhluk tertinggi di sekitar Ye Chen, termasuk Wu Tianxuezun, semuanya terkena tanpa kecuali. Kecuali darah yang terhormat, sebagian besar tubuh fisik diledakkan, dan itu masih merupakan hantu dan Raja Iblis tubuh dewa telah diledakkan untuk kedua kalinya, dan darah serta tulang telah runtuh di seluruh dunia. Pekerjaan yang indah. Di dunia kecil, kesunyian seperti peramal, dan mereka tidak bisa menahan tepuk tangan. Pria tua kecil dan singa api merah melompat setinggi 3 kaki, gelisah kekacauan mereka juga menggertak. Buka, dengan mendengus dingin, Ye Chen mematahkan rantai besi rune yang menguncinya. Ngomong-ngomong, dia juga menerobos banyak batasan yang diukir di tubuhnya oleh Wu Tianxuezun. Untuk sesaat, dia mengangkat kaki kecilnya, melangkah melintasi ketiadaan, dan melintasi 8 juta mil, tetapi hanya pemandangan ini, dan jika dia mencoba bergerak lagi, metode rahasia gagal lagi, dia tidak dapat berdiri kokoh dengan satu langkah, dan hampir jatuh ke langit berbintang. Aku tidak bisa pergi. Di belakang Wu Tianxuezun meraung, dan rambutnya acak-acakan oleh ekor naga. Meskipun tubuhnya tidak hancur, dia berlumuran darah dan tulang. Dengan wajahnya yang ganas, dia benar-benar seperti hantu jahat dari neraka dicampakkan. Aku benar-benar membencinya sampai marah besar. Pedangnya cukup kuat, mengabaikan jarak kehampaan, dan membawa kekuatan penghancur. Ia telah melewati 8 juta mil. Puff! Ye Chen terluka dan menerima pukulan keras dari pedang, dan orang yang ditebas terbang jauh-jauh. Jika dia tidak cukup kuat untuk melawan, dia akan ditebas hidup-hidup. Boom, bang, boom, langit berbintang penuh dengan kegembiraan. Ye Chen terbang sepanjang jalan, merobohkan begitu banyak bintang kuno dan menghancurkan begitu banyak langit berbintang. Siapa dia? Orang-orang yang menonton dari luar mengangkat kepala mereka secara kolektif, bola mata mereka berayun ke kiri dan ke kanan, mereka melihat Ye Chen terbang di atas kepala mereka hanya mendengar deru perang sebelumnya. Tetapi sekarang, mereka akhirnya melihat seseorang keluar, dan dia masih berusia 1 atau 2 tahun. Seseorang tidak dinilai dari penampilannya. Terlalu banyak orang yang menghela nafas, terkejut, dan takjub. Semua lelaki kecil berwarna merah muda dan berdaging sebenarnya adalah yang tertinggi, dan tidak ada yang pernah melihatnya, apalagi mendengarnya. Bagaimana hasilnya? Boom! Saat berbicara, Wu Tianxuezun tiba dan turun seperti dewa, dan tubuh dewa itu seberat gunung. Ketika telapak kakinya jatuh, langit berbintang yang diinjaknya runtuh, dan lingkaran kesunyian menyebar. Yang mulia darah tanpa langit. Selama penerbangan terbalik, ekspresi banyak orang berubah. Dia sepertinya mengenali Wu Tianxuezun, dan tahu betapa mengerikannya dia. Dikabarkan bahwa dia telah naik ke alam dewa, tetapi tanpa diduga, dia kembali ke alam abadi. Hancurkan. Wu Tianxuezun mendengus dingin, tidak mengatakan apa-apa, mengayunkan pedang lain, mengunci Ye Chen. Itu adalah pedang kepunahan, mengetahui bahwa Ye Chen tidak dapat dihancurkan, tetapi itu pasti bisa melumpuhkannya. Beri aku, hentikan, teriak Ye Chen dengan nyaring, dan dia berdiri diam, mengepalkan tinjunya dengan erat, mencoba mengguncang pedang Wu Tianxuezun. Namun, sebelum dia bisa membuat pukulan, dia melihat sebuah galaksi tiba-tiba terwujud, tergantung terbalik di langit berbintang, dan di galaksi, sebuah tangan batu giok kristal ditampar, dan melalui kehampaan dan ketiadaan, itu memadamkan cahaya pedang Wu Tianxuezun dengan satu telapak tangan, dan pada saat yang sama, tangan batu giok itu juga runtuh menjadi abu di tempat. Boom! Pukulan keras, berubah menjadi lingkaran kehancuran, membalikkan yin dan yang, membalikkan alam semesta, hukum tiba-tiba menjadi ilusi, langit berbintang. Saya tidak tahu berapa banyak retakan yang meledak, dengan kekuatan melahap, Ye Chen, yang baru saja berdiri kokoh, tersapu di tempat kecelah, menghilang dalam sekejap. Sialan! Wu Tianxuezun berteriak keras, dan mengulurkan tangannya yang besar, mencoba menangkap Ye Chen keluar dari celah. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen telah menghilang, retakan tersebut bukanlah retakan biasa, melibatkan banyak hukum, dan bahkan dia tidak tahu di mana Ye Chen telah tersapu. Sebelum menangkap Ye Chen, mata merahnya menatap galaksi gantung. Jika seseorang tidak memblokir pedangnya untuk Ye Chen, bagaimana Ye Chen bisa melarikan diri? Ketika dia melihatnya, Bima Sakti menghilang sedikit demi sedikit, dan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya datang untuk menyelamatkan mereka.
Sekarang Ye Chen tersapu, tidak ada gunanya tinggal. Kemana harus pergi? Yang Mulia Darah Hutian mendesis, dan mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya, menebas ke arah galaksi ilusi. Pound! Terdengar suara logam bertabrakan, dan pedangnya yang sudah punah sepertinya telah menebas perisai. Engah! Kemudian terdengar suara muntah darah yang berasal dari Bima Sakti, seharusnya orang yang bersembunyi di dalam, meskipun dia memblokir pedang Hutian Suezun, dia juga terluka parah. Dalam sekejap, galaksi menghilang. Dewa Bulan. Yang Mulia Darah Hutian memarahi dengan dingin, seolah-olah dia tahu siapa itu, baik seorang kenalan lama maupun musuh yang mematikan. Pada titik ini, langit berbintang jatuh ke dalam keheningan. Segera, semua makhluk tertinggi, hantu, iblis, dan iblis, datang dari jauh, tetapi sayangnya, mereka datang terlambat. Wajah Hutian Suezun cukup ganas, dia membuka mata ketiga di antara alisnya, memindai alam semesta inci demi inci, dan juga menggunakan metode deduksi terlarang, mencoba menemukan jejak Ye Chen. Namun, karena kemampuannya yang terbatas, dia bahkan tidak melihat bayangan Ye Chen, seolah-olah dunia telah menguap. Temukan, temukan untukku. Hutian Blood Venerable meraung, suaranya seperti guntur abadi, mengguncang keabadian abadi. Kiong, seekor bebek rebus terbang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Satu demi satu perubahan membuat keagungannya menjadi lelucon yang paling konyol. Dia dalam masalah, dan begitu pula makhluk tertinggi. Terutama Raja Hantu, yang hampir meledak, barisan benar-benar ditekan, memukul benda kecil yang dipenjara, dan membiarkannya kabur. Ketika Ye Chen terwujud, itu sudah menjadi dunia yang aneh, cahaya yang meluap sepertinya tidak terlihat, dan kekuatan ruang dan waktu terkadang terdistorsi dan terkadang kosong, tidak ada konsep ruang dan waktu, dan kekuatan yang melonjak tidak terlihat dan tidak berbentuk, seperti sungai besar, menggulungnya. Aliran ruang dan waktu yang bergolak. Ye Chen duduk, melihat sekeliling, dan memastikan bahwa itu adalah aliran ruang dan waktu yang bergolak. Dia pernah berada di Dachus sebelumnya, tetapi aliran ruang dan waktu yang bergolak di sini jelas lebih menakutkan, jika tidak, Hutian Suezun tidak akan dapat menemukannya. Apakah aliran ruang dan waktu yang bergejolak? Di dunia kecil, Red Flame Lion berseru. Dia hanya mendengarnya dari pendahulunya, tetapi dia masih menoleh ke belakang. Bahkan peramal dan lelaki tua kecil itu penuh dengan hal baru. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak bukanlah tempat yang baik. Namun, dibandingkan dengan dunia, bakat seperti Ye Chen tidak dapat terjebak oleh turbulensi ruang dan waktu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku melarikan diri sejak lahir, lelaki tua kecil itu berkata, duduk di tanah, mengeluarkan labu anggur, dan menyesapnya untuk menekan keterkejutannya. Memikirkannya sampai sekarang, dia masih merasa takut. Pengepungan benar-benar terjadi sebelum gerbang neraka. Orang biasa akan mati 800 kali lebih awal. Peramal itu menghela nafas, dan mau tak mau melirik Ye Chen. Yang itu adalah dewa sejati. Dikunci, disegel, dan dipenjara, dia bisa melawan balik dengan putus asa. Begitu banyak makhluk tertinggi, termasuk Hutian Suezun, dengan barisan seperti itu, mereka tidak membunuhnya. Adegan kecil, kata Chaos Dingyu dengan sungguh-sungguh. Ini benar, di alam semesta surga, Ye Chen telah menghadapi situasi yang lebih putus asa dari ini, dan telah bertahan dari semuanya, jadi bagaimana bisa dipatahkan di sini. Ye Chen tetap diam, berjalan di atas arus yang bergejolak, berjalan jauh untuk melihat ke segala arah, memang berbeda dari surga, lebih halus dan luas. Sangat menakutkan. Adapun pertempuran ini, berkat keberuntungan, pada saat kritis, 8 naga Shenzang dilepaskan, dan pada saat krisis, masih ada orang yang diam-diam membantu, kemungkinan besar milik puncak Kaisar Langit, mungkin itu adalah teman Zhao Yun, atau Kuang Yingji, tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia melarikan diri. Cari Tianzi. Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat dan wajahnya sangat gelap. Jika bukan karena tubuhnya dikunci dan dipenjara, mengapa dia berada dalam kekacauan seperti itu? Bos, benda itu memiliki karakter surga. Chaos Fire melompat, dan benda di mulutnya mengacu pada penguasa darah Hutian. Ini semua milikku. Ye Chen berkata dengan dingin, balok telah diikat, jadi dia harus mendapatkan kembali sebuah kota, menemukan lebih banyak karakter Dunjiatian, dan membebaskan dirinya dari penjara, dan dia harus menyelesaikan perhitungan dengannya, kurang dari BR lebih besar dari. Berbicara,
dia menggunakan Zhoutian untuk menutupi kesempatan, dan juga menggunakan pedang Zhou Tianhua, dan kemudian diam-diam mengubah konsepnya, membuka celah, dan langsung melarikan diri. Muncul kembali, bukan lagi langit berbintang. Dia telah menyadari hal ini. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak berbeda dari dunia luar. Dari manapun seseorang masuk, dia mungkin tidak berada di tempat yang sama ketika dia keluar. Melihat ke bawah, ada benua luas yang diselimuti lingkaran ungu. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia bisa melacak asal-usul benua dalam sekejap, seharusnya sebuah bintang meledak dan berevolusi di zaman kuno. Chang Yuji, kata Zixin tiba-tiba, dengan air mata berlinang, dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa ini adalah kampung halamannya, sejak dia dimusnahkan dan dibawa pergi oleh Sue Yang, sudah ratusan tahun. Tahun-tahun berlalu, dan ketika saya melihat kampung halaman saya akan mengingat peristiwa tragis. Setiap kali saya mengingatnya, air mata mengalir di wajah saya. Ada kesedihan dan rasa sakit, dan ada kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya, dan dia melihat sekeliling, tidak melihat kerabat dan teman lagi. Jangan takut, ini aku. Red Flame Lion cukup masuk akal, dan berdiri di samping, mengandalkan Zixin dengan tubuh agungnya. Keduanya harus berada di perahu yang sama. Aku tahu di mana ada kata Tian. Zixin menundukkan kepalanya dan menunduk, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tubuhnya yang halus dan lembut tidak bisa menahan gemetar, dia tidak tahu apakah dia sedih atau takut. Ye Chen tidak berbicara, hanya mengalihkan pandangannya sedikit ke samping, menatap mata Zixin, biasanya tidak tenang, tapi ketenangannya, di mata Zixin, seperti tatapan kematian. Kakak, tidak ada yang namanya kamu. Singa api merah batuk kering dan menggaruk surainya. Otaknya tidak sebaik dia, dan dia bisa melihat makna di mata Ye Chen. Hati ungu tersembunyi, ini sedang bermain dengan tuannya. Merencanakan, tidakkah kamu tahu, karena penyembunyianmu, kita semua berjalan melewati gerbang neraka. Jika kita mendapatkan Tianzi lebih awal, kita tidak akan begitu sengsara. Zixin tersedak, dan berlutut dengan keras, seperti semut, bersujud di tanah. Dia sangat rendah hati sehingga dia tidak bisa lebih rendah hati, dan dia tidak bisa lebih takut, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang halus bergetar tanpa henti. Dia takut Ye Chen akan meninggalkannya, jadi dia menyembunyikan kebenaran. Dari sudut pandangnya, itu akan menjadi cip tawar-menawar. Pada saat kritis, dia bisa menyelamatkan hidupnya, dan mungkin, dia bisa menegosiasikan persyaratan dengan Ye Chen. Bangunlah, Ye Chen berkata dengan tenang, bohong untuk tidak marah. Aku benar-benar meremehkan gadis ini, kotanya cukup dalam, dan bahkan menipunya, seorang kaisar yang semu. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus menyebut Zixin bodoh, atau mengatakan dia bodoh, benar-benar menunggu hari ketika dia dapat mencari jiwa, dan rahasia semut dapat disembunyikan dari yang tertinggi. Tanda tanya, dia juga memiliki keadaan pikiran seperti itu sebelumnya. Sebelum menjadi biksu, dia juga orang yang menyedihkan. Dalam ingatannya, masa kecilnya begitu kelam sehingga dia lebih rendah hati daripada seekor anjing. Yang dia pikirkan sepanjang hari hanyalah bagaimana bertahan hidup. Jadi, dia mengerti. Karena dia mengerti, dia tidak menyalahkan Zixin. Bab 3219 Metode Bantuan, Menyegel Dunia Changyu Tertinggi. Di bawah bulan, damai dan tenang. Merefleksikan bintang-bintang yang terang, Ye Chen melewati pegunungan dan sungai Changchuan sambil duduk di atas labu anggur besar. Di dunia kecil, kesunyian itu menakutkan. Singa, peramal, dan lelaki tua kecil itu bukan apa-apa, tetapi Zixin, dengan kepala tertunduk, menggigil, semacam ketakutan datang dari jiwanya. Lagi pula, dia belum kembali ke kampung halamannya selama ratusan tahun, dia tidak yakin apakah Dunjia Tianzi masih ada. Jangan takut, Tuan kita memiliki hati yang baik. Red Flame Lion berbisik, tidak terlalu percaya diri. Kesunyian Ye Chen lebih menakutkan daripada amarahnya. Yang mana Supreme yang kamu katakan adalah orang yang menyelamatkan kita sebelumnya? Pria tua kecil itu menyesap anggurnya dan meminta peramal. Berani merebut orang dari Wutian Suezun, melihat alam semesta, jumlahnya tidak banyak. Operator sihir mengelus janggutnya, ekspresinya dalam, dan matanya dalam. Pria tua kecil itu memegang guci dan memberinya pandangan ke samping. Jika saya mendengar dengan benar, Anda berbicara omong kosong. Seharusnya Dewa Bulan, peramal itu, berkata dengan santai, dalam ingatanku,
Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan air terjun Dewa Langit 9. Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya minum dengan tenang. Satu-satunya gerakan adalah melihat ke bawah dan melewati banyak kota kuno. Bahkan di malam hari, mereka masih ramai dan penuh dengan manusia. Ketika dia jatuh lagi, itu adalah gunung tua. Di depannya adalah kuil bobrok, tertutup debu tahun-tahun, telah berdiri selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan sebagian besar dulunya penuh dengan kembang api. Zixin keluar dari dunia kecil, bergegas ke kuil, dan mencari beberapa saat sebelum patung Buddha itu mengaku. Dalam ingatannya, kuil itu gemilang dan gemilang, dengan suara gemilang Buddha. Ketika dia kembali 100 tahun kemudian, itu sangat bobrok. Semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah dia ingat bahwa ada pedupaan kecil di kotak pengakuan dosa, dan bagian bawah pedupaan itu dicap dengan karakter langit. Dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Buddha di kuil itu sangat kuat, bahwa dia tidak berani mengambilnya dengan paksa. Sayangnya, saya belum menemukannya setelah lama mencari. Pada saat ini, dia putus asa. Dunia telah berubah, dan semuanya tidak lagi seperti dulu. Aku khawatir itu diambil oleh seseorang sejak lama. Red Flame Lion bergumam, berubah menjadi bentuk manusia, dan masuk. Kuil itu sangat besar, dan banyak tempat telah runtuh. Batu bata dan ubin yang rusak berserakan di tanah, dan ada juga patung Buddha yang disembah, penuh sarang laba-laba dan telah ditinggalkan entah berapa tahun. Di luar kuil, Ye Chen tidak masuk. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada bedanya apakah dia masuk atau tidak, dan dia dapat melihatnya ketika dia mengangkat matanya. Dari saat dia jatuh, dia tahu bahwa kuil itu tidak memiliki karakter langit. Menurut deduksi, itu telah ditinggalkan setidaknya selama 100 tahun, dan kekuatan pemujaan pada Buddha telah lama menghilang. Satu-satunya hal yang samar-samar dapat dia lihat adalah seorang biksu tua berpakaian linen. Setiap pagi, dia akan memegang sapu untuk membersihkan daun-daun yang jatuh. Tiba-tiba, dia berbalik, dan sebelum dia pergi, dia juga mengambil hati ungu dan singa api merah. Karena mereka tidak memilikinya, maka mencari biksu tua itu sepertinya lebih dapat diandalkan. Mungkin dia mengambil pembakar dupa kecil. Jika Anda menemukannya, Anda mungkin dapat menemukan kata surga. Setelah menyajikan labu anggur, dia langsung pergi ke timur, dan melihat bahwa di dunia kecil, Zixin tidak lagi berdiri, tetapi berlutut, seperti orang bersalah yang akan berlutut sampai akhir zaman. Ye Chen mengabaikannya. Mungkin, berlutut seperti itu membuatnya merasa lebih nyaman. Tak lama kemudian, dia jatuh dari langit. Di puncak gunung, dia seperti patung, hanya untuk melihat kekuatan misterius langit yang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Kenapa kamu tidak pergi?" Lelaki tua kecil itu bertanya tanpa sadar, bingung. Ye Chen tetap diam dan tidak bergerak. Segera, dua sosok muncul di langit, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Raja Iblis Hantu dan makhluk tertinggi berjubah perak, yang seharusnya mencarinya dan menemukannya di sini. Anjing, melihat kedua orang itu, belum lagi lelaki tua kecil itu, bahkan Peramal pun tidak bisa menahan nafas, pencariannya benar-benar akurat. Ketika mereka menyaksikan, dua makhluk tertinggi melihat ke bawah, mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi, dan mereka mengamati dunia inci demi inci. Ketika mereka melewati puncak gunung, mereka membeku sesaat, lalu berbalik dan pergi. Luar biasa, pria tua kecil itu menghela nafas tanpa henti. Peramal itu juga mendecakkan lidahnya, dan diam-diam berpikir bahwa Ye Chen sedang menutupi metode rahasia, dan jaraknya hanya 10.000 kaki jauhnya, jadi dua makhluk tertinggi tidak menyadarinya. Selama setengah jam, Ye Chen tidak bergerak. Jika dia tidak bergerak, itu karena kedua makhluk tertinggi itu masih berada di alam Changyu, dan kesadaran spiritual mereka telah diselimuti langit dan bumi. Ketika dia bergerak, pasti ada beberapa kekurangan pada penutup Zhoutian, karena pengurungan, Zhoutian memiliki kekurangan. Adegan itu sungguh ironis. Kaisar Kuasi Desolate yang agung, Maha Ekaristi, sebenarnya bersembunyi dari dua antek. Tidak mungkin, situasinya lebih kuat dari yang lain. Yang dia takuti bukanlah Raja Iblis Hantu dan tertinggi berjubah perak, tetapi penguasa darah surgawi. Jika dia dipukuli beramai-ramai lagi, tidak ada yang akan membantunya melarikan diri. Langsung ke timur, cari tahu dengan deduksi. Biksu tua itu, di dunia kecil, Zixin masih berlutut sampai dia melewati sebuah kota kuno. Dia mengangkat matanya sejenak, matanya redup oleh air mata, dan dengan rakus melihatnya, dulunya adalah rumahnya,
tetapi sekarang telah berganti pemilik. Pemilik baru, itu adalah musuh tahun ini. Masih gunung yang dalam, Ye Chen menemukan biksu tua yang sedang tidur siang di bawah pohon tua. Dia tidak mengenakan pakaian biksu, tetapi jubah Tao. Dia dulunya adalah seorang biksu Buddha, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang Tao yang abadi. Benda ini sangat menarik. Red Flame Lion terbatuk datar. Tapi itu bersamanya, kata peramal itu, menatap Ye Chen. Tiba-tiba, Ye Chen melihat sekeliling gunung, ada banyak batu nisan kuno di gunung, yang seharusnya menjadi kuburan, dan biksu tua dan pendeta Tao ini harus menjadi penjaga kuburan. Hei, bangun. Pria tua kecil telah keluar dari dunia kecil Ye Chen dan telah datang di bawah pohon tua. Memegang tongkat di tangannya, dia menusuk pria tua itu yang duduk bersila. Biksu, karena karakter Dunjiatian ada di sisinya, maka serahkan. Tidak masalah jika dia menusuknya, biksu tua itu akan hancur di tempat, dan tumpukan abu beterbangan akan tersebar di antara langit dan bumi. Tubuhnya yang berdaging adalah cangkang kosong, lapuk oleh tahun-tahun. Bahkan jika lelaki tua kecil itu tidak menyodoknya, dia juga akan berubah menjadi tahun-tahun yang sia-sia. Ye Chen mengulurkan tangannya, dan dari Fly Ash, dia mengeluarkan karakter kuno, yang merupakan karakter kuil bersinar dengan cahaya kemasan, dan evolusi Daoyun. Akhirnya, aku tidak melewatkannya. Peramal itu tersenyum. Pria tua kecil itu juga tertawa, memandangi singa, yang paling lincah, melompat-lompat di udara. Hanya Purple Heart, berlutut dengan rendah hati di dunia kecil, tidak berani mengangkat matanya untuk melihat Marvin Ye. Untungnya dia menemukannya itu, jika dia tidak dapat menemukannya, dia adalah pendosa yang sebenarnya. Di sini, Ye Chen telah mengukir kata Tian ke dalamnya, dan panas terik datang pada waktu yang tepat, pengurungan tubuh tertentu sangat lega, dan cahaya kemasan meluap. Bagus, Ye Chen sedikit tersenyum, melangkah keluar dengan satu langkah, melintasi kekosongan, dan muncul kembali di langit berbintang, mengambil langkah lain, dan kembali ke pegunungan. Betul sekali, yang terurai kali ini adalah cara pergerakannya, tidak tepat dikatakan sebagai penguraian, karena belum sepenuhnya terurai, tapi setidaknya cukup ketika bertemu dengan yang maha tinggi lagi, itu akan terjadi, tidak menjadi sasaran hidup. Di sini, harus ada tepuk tangan. Red Flame Lion menggertak dan menyeringai. Tubuhnya yang besar berjongkok di sana, dan cakarnya bertepuk tangan. Pemandangan itu terlihat sangat lucu. Bangun, Ye Chen berkata dengan tenang, berbicara dengan Cixin, dia masih tidak bisa disalahkan, dan dia juga dipuji karena menemukan karakter kuno. Pada titik ini, Cixin bangun dengan malu-malu, jiwanya yang gemetar sangat dingin, dan dia benar-benar berjalan di depan gerbang hantu. Boom, bang, saat berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan. Kemudian, ada paksaan yang mengerikan, dan sangkar itu menghilang, di seluruh alam Changyu, terlalu banyak gunung yang hancur dan runtuh, dan banyak orang di dunia merangkak seperti semut. Melihat Chang Miao, itu adalah dua putaran matahari yang cerah, tepatnya dua orang, cahayanya terlalu terang untuk terlihat seperti matahari. Itu masih Ghost Demon Lord dan Silver Robe Supreme, yang berlari kembali, selalu merasa bahwa dunia Changyu tidak sederhana. Tepat pada waktunya, Ye Chen mencibir, menunjukkan jejak napas dengan sengaja. Kemana harus pergi? Persepsi dari dua makhluk tertinggi agak mendominasi, mereka menangkap dan membunuh seketika, tapi sayangnya, Ye Chen menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kebenaran, mereka tidak jauh, dan mereka berdua tidak menyadarinya. Menghilang, Guisa Mojun mengerutkan kening, lalu membubarkan kesadarannya, masih mengintip sedikit demi sedikit. Melihat itu, dia melihat tangan merah muda kecil menepuk ke arahnya. Puff, bunga darah di bawah bulan cukup cantik, hantu agung, Raja Iblis, yang tertinggi sebenarnya, ditampar keluar dari daging dengan telapak tangan. Sialan, Guisa Mojun mendesis, Yuanshan melarikan diri terbang ke langit. Namun, baru saja dia duduk, dia melihat wajah kecil berdaging tersenyum padanya. Ini Ye Chen. Setelah memulihkan keterampilan tubuhnya, Kaisar Kuasa Huang mengikutinya seperti bayangan. Kamu. Ekspresi Guisa Mojun berubah, matanya menonjol, dan pupil matanya berkontraksi. Sulit dipercaya, bukankah orang ini di penjara? Dari mana asalnya? Puff, tamparan lagi, orang ini dinonaktifkan. Di tempat, dan Yuanshan hampir terbunuh. Ye Chen yang tidak membunuhnya, dan meninggalkan sisa jiwa, yang disegel di Chaos Cauldron.
Bukannya dia tidak membunuhnya, tapi dia punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Dari serangan hantu hingga penyegelan Raja Iblis, hanya ada beberapa saat sebelum dan sesudahnya, ketika Supreme berjubah perak bereaksi, Ye Chen sudah tergantung di udara, mengeluarkan pot anggur, dan sedang melihat padanya dengan senyuman, seperti dewa, menatapnya. Ini adalah kekuatan Kaisar Sun Huang, yang dapat menekan Kaisar dengan mengangkat tangannya hanya dengan memulihkan keterampilan fisiknya. Adapun Kaisar Surga, untuk makhluk tertinggi berjubah perak ini, di matanya, dia juga seorang lelaki kecil, dan yang benar-benar menarik perhatiannya adalah rasa hormat darah Hutian. Bagaimana mungkin, baris ini dapat ditemukan di mana-mana, dan Silver Robe Supreme mengatakannya dengan diam-diam, menggertakkan giginya, dengan jelas mengingat bahwa Ye Chen di penjara, dan dia tidak melihatnya selama sehari, jadi itu tidak diblokir, membunuh mereka secara mengejutkan, itu hanya pertemuan tatap muka, dan Raja Iblis dihapuskan. Senior, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Ye Chen tersenyum santai, dan kalimat, jangan datang tanpa bahaya, layu dan halus, jatuh ke telinga tertinggi berjubah perak, tapi itu seperti lonceng kematian dari neraka benar-benar membutuhkan baja keras dia terlalu jauh di belakang. Karena itu, lebih baik menyelinap keluar. Berpikir seperti ini, dia mencapai langit dalam satu langkah, dan jika dia tidak terburu-buru, dia harus kabur. Bab 3220 Di mana dia? Kamu, aku tidak bisa pergi. Ye Chen mencibir, dan mengejarnya dalam sekejap. Metode melompat belum sepenuhnya diangkat, tetapi kecepatannya masih lebih tinggi dari Kaisar Surga setidaknya. Jubah perak ini tertinggi di matanya, dia adalah seorang pria kecil. Hancurkan! Tertinggi berjubah perak berteriak keras, dan guntur melesat di antara alisnya. Itu adalah pedang Yuan Shen dengan kekuatan penghancur. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dia mengguncang tubuhnya dengan keras, pedang Yuan Shen hancur berkeping-keping, dan melihat Supreme berjubah perak, dia tidak terlihat dan tidak terlihat. Kamu ingin pergi setelah kamu datang. Ye Chen berkata dengan dingin, dan menjulurkan tangannya ke Misty. Supreme berjubah perak yang baru saja melarikan diri ditangkap lagi. Segel, tertinggi berjubah perak melolong, dan melemparkan sihir, yang dibentuk oleh hukum, berkumpul menjadi pagoda cahaya perak, di bawah penutup Lingtian, membawa Ye Chen ke dalamnya, dilarang dan dihancurkan, pencuri itu sombong. Tentu saja, di mata Ye Chen, dominasi semacam ini hanyalah hiasan, begitu dia dibawa pergi, dia keluar dari menara, menghancurkan tangan prasasti, dan berbalik itu berakhir. Sepanjang 80.000 mil, terbang terbalik, tubuh dewa meledak inci demi inci, darah dan tulang yang beterbangan meruntuhkan gunung, sosok berdarah berubah menjadi pemandangan yang indah, hati operator dewa dan si kecil lelaki tua gemetar ketika melihatnya, dalam ingatan mereka, dewa adalah yang tertinggi, tetapi melihat mereka sekarang, dewa hanyalah lelucon, dan Ye Chen adalah dewa tertinggi. Ah! Supreme berjubah perak meraung, tiba-tiba berubah bentuk, dan berubah menjadi raksasa. Tubuhnya seperti gunung raksasa dengan tanduk di kepalanya, tubuhnya bersisik, dan punggungnya seperti pegangan seperti pisau ajaib. Pengalaman Chen tidak pernah terdengar. Saya hanya tahu bahwa Silver Robe Supreme bukanlah seorang kultivator manusia. Saya telah melihat tubuh aslinya sejak lama, tetapi saya tidak tahu monster seperti apa itu. Setidaknya, tidak ada langit. Alam semesta berbeda dengan alam semesta, dan makhluk yang dibiarkan juga berbeda. Dengan cara yang sama, apa yang dia miliki di langit mungkin tidak ada di alam semesta ini, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, tidak ada monster yang tidak berguna, sebesar apapun itu, ia tidak dapat menghentikan tangan kecilnya, menamparnya, apa? Puff, bunga darah halus ini bahkan lebih indah, hujan darah seperti hujan cahaya, turun ke langit, dan tertinggi berjubah perak yang baru saja berubah menjadi tubuh dewa diledakkan di atas tempat, hanya menyisakan satu roh primordial untuk melarikan diri dari langit. Tetap di sini, Ye Chen mendengus dingin, memberikan telapak tangan lain, dan Supreme berjubah perak juga berlutut. Roh primordial hampir hancur, dan hanya sisa jiwa yang tersisa. Pertimbangkan untuk memiliki pendamping. Perang besar datang dan pergi dengan cepat. Ye Chen tidak berhenti, berbalik dan menghilang. Dia melumpuhkan kedua Supremes, dan dia harus menghindari tepi untuk sementara waktu. Utian Suezun tidak dibangun, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia sepertinya tidak memilikinya, keuntungan,
pria itu tidak sebanding dengan dua Supremes, dan, Tuhan tahu jika ada kucing tertinggi yang lebih kuat di dunia peri, dan itu adalah cara yang tepat untuk menemukan lebih banyak karakter Dunjiatian. Dia, kembali ke kuil. Raja Iblis berjubah perak dan hantu yang dilarang dilepaskan, keduanya dalam bentuk sisa jiwa, dan tubuh roh primordial mereka hampir transparan. Meski begitu, sulit untuk menyembunyikan penampilan ganas mereka. Mereka menatap Ye Chen dengan kejam, menggertakkan gigi mereka, dan sangat marah hingga mereka patah hati. Kenapa situasinya menjadi seperti ini? Ye Chen tidak dibunuh, tetapi dibunuh oleh pihak lain. Ada counter kill, dan keagungan Supreme hilang, belum lagi keagungan, dan kehidupan kecil tidak dijamin, akhirnya sudah hancur. Zhao Yun, kamu di mana? Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung ke intinya. Zhao Yun, Guisa dan Silver Robe Supreme tercengang sejenak, jadi mari kita bicara. Orang ini ada hubungannya dengan Zhao Yun. Bagaimana denganmu? Teriak lelaki tua kecil itu, dia mengambil tongkat dan memukul Guisa Mojun, dan membiarkanmu mengejar dan membunuh Lao Su sebelumnya, tapi sekarang pukul kamu, itu sangat nyaman. Begitu dia mengetuk, wajah Guisa Mojun menjadi lebih ganas, dia ditekan oleh Ye Chen dan mengenalinya, tapi sangat dibenci kepalanya dipukul oleh udang kecil. Zhao Yun, kamu di mana? Ye Chen berkata dengan tenang, menanyakan pertanyaan sebelumnya lagi, jika bukan karena tidak dapat mencari jiwa, dia tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah. Guisa menyeringai dengan muram, tapi dia juga keras kepala. Dia keras kepala, dan Ye Chen lugas, dan dengan lambaian tangan kecilnya, dia menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Kali ini, dia benar-benar kehabisan akal. Sebelum kematian Guisa Mojun, dia sangat tertekan. Sialan, kamu tidak mengikuti rutinitas. Tanya saya lagi, dan saya akan patuh. Dari kakakmu, aku tidak terbiasa denganmu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sikapnya menunjukkan kata-katanya dengan sangat baik. Meskipun hantu itu terkubur, kekuatan roh primordial diserap oleh Ye Chen, dan dia menganugerahkannya masing-masing pada Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder untuk meredam mereka. Dia berkemauan sendiri dan menggunakan roh primordial tertinggi untuk memurnikan harta. Tidak banyak talenta seperti ini di seluruh alam semesta. Terima kasih, bos. Chaos Cauldron tertawa, bersenandung dan gemetar, dan Chaos Thunder dan Chaos Fire cukup aktif. Tenang, Ye Chen berkata dengan tenang, membagi jejak jiwa yang tersisa menjadi dua, dan menembus ke dalam tubuh Xiongxi dan Zixin, dan memberdayakan mereka dengan kekuatan jiwa tertinggi. Bu, kedua suara ini terdengar satu demi satu. Apakah itu hati ungu atau singa api merah? Mereka telah menghancurkan dua alam besar berturut-turut, betapa sulitnya untuk menerobos, dan lihat keduanya, di sana tidak ada bandingannya, tidak ada salahnya, dan roh primordial tertinggi telah meningkatkan tingkat kultivasi dari dua siami kecil. Ye Chen, bosnya, benar-benar kompeten. Fakta membuktikan bahwa kekuatan roh primordial dari makhluk tertinggi jauh lebih efektif daripada obat ajaib, bahkan jika hanya ada jejak, itu bertentangan dengan langit. Terima kasih, bos. Xiongxi tersenyum riang. Itu adalah wajah yang panjang. Terima kasih, tuan. Zixin lebih serius, dan dia berlutut dengan rasa terima kasih lagi, tubuhnya masih gemetar, dia tidak tahu apakah itu ketakutan atau kegembiraan. Paruh pertama hidupnya sangat menyedihkan, itu adalah nirvana melawan langit. Transformasi semacam ini akan menemaninya seumur hidup. Apa yang Ye Chen berikan padanya bukan hanya anugerah, tetapi juga peluang dan keberuntungan di sepanjang jalan. Pada saat ini, memikirkan rencananya sebelumnya, dia benar-benar merasa malu dari tuannya. Batuk, pria tua kecil itu batuk, meremas kumisnya, dan menatap Ye Chen ke samping. Artinya jelas, bagaimana? Dengan nenekmu, dan kami. Ada kaisar surgawi di sini. Ye Chen tetap diam, sikapnya mewakili segalanya. Bisa diandalkan. Lelaki tua kecil itu menggosok tangannya dan menatap mata makhluk tertinggi berjubah perak, yang menjadi semakin cerah. Bukan hanya dia diam seperti peramal, dan matanya juga penuh cahaya. Seperti kata pepatah, mereka yang melihatnya mendapat bagian. Dibandingkan dengan singa dan hati ungu, Ye Chen tampaknya lebih mencintai mereka. Tingkat Raja Iblis jauh lebih tinggi, dan kekuatan roh primordialnya jauh dari sebanding dengan roh Raja Iblis. Melihat Silver Robe Supreme, wajahnya pucat,
mengabaikan peramal dan lelaki tua kecil itu, dan hanya menatap Ye Chen. Pria ini tampaknya lebih kejam dari yang dibayangkan. "Di mana dia?" kata Ye Chen. Menunjuk di tangan kecil dalam satu nafas, sepertinya mengatakan, "Jika Anda patuh." "Halo, saya, halo, semuanya, jika Anda tidak patuh," tepuk dahi Anda dengan telapak tangan. Tertekan oleh lelaki tua berjubah perak itu membuka mulutnya, tetapi lebih sederhana, dia langsung membuka rahasianya, hanya untuk menyalahkan Ye Chen karena tidak mengikuti rutinitas dan berani bermain mata ceroboh. Tangan kecil itu akan melakukannya, benar-benar menamparnya, dan akhirnya diperbaiki ranah hari ini. "Saya tidak ingin dikubur seperti ini, jika Anda harus memikirkannya, tidak ada salahnya hidup." "Hal tua, berhentilah membodohi kami." Pria tua kecil itu memarahi, "Zhao Yun abadi, dengan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya, siapa yang bisa mengalahkannya?" Ini, pria tua kecil itu mengeluarkan batuk kering, dan ekspresi peramal itu cukup aneh, diam-diam berpikir bahwa Zhao Yun juga cukup sial. Dalam kondisi normal, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Melihat Ye Chen, tidak ada kejutan seperti yang dibayangkan, seolah-olah dia sudah mengharapkannya sejak lama. Pada titik ini, menyaksikan Kuang Yingji diburu, dia tahu bahwa pasti ada perubahan di alam dewa. "Karakter Sun Tian adalah untuk memurnikannya," kata Ye Chen dengan ringan. "Seperti yang kamu katakan." Setelah Supreme berjubah perak berkata, dia menundukkan kepalanya, dan jika dia ingin bertahan, dia harus patuh. Setelah berbicara, dia menambahkan kalimat lain, "Jika ada yang lain. Dalam 100 tahun, Zhao Yun akan disempurnakan." Petik 2. Tapi orang ini. Petik 2. Ye Chen berbicara lagi, dan dengan kekuatan Zhou Tian, memerankan pemuda berambut darah itu. Dia memiliki firasat bahwa itu pasti berhubungan dengannya. Sekilas, dia tidak terlihat seperti burung yang baik. Tidak ada Raja Iblis. Silver, Robe Supreme melihatnya dan memberinya nama. Petik 2. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia mendengar lelaki tua kecil itu memarahi, dan dia tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal. Wuwang mengering, kehancuran Gunung Suci, dan runtuhnya tangga peri juga merupakan mahakarya Wuwang Demon Lord. Petik 2. Shen Sunzi bertanya, "Ini untuk memisahkan dua dunia abadi dan dewa. Adapun alasannya, saya masih belum tahu." Silver Robe Supreme berkata perlahan, "Ini mungkin terkait dengan pemurnian Zhao Yun." Petik 2. Ye Chen berhenti berbicara, "Apa yang kamu bicarakan?" Terus mencari Dunjia Tianzi. "Jika kamu menemukan cukup, setelah larangan dicabut, pergilah ke alam dewa untuk menyelamatkan orang. Jika kamu tidak berbicara, itu tidak berarti dia tidak bergerak." Dari Silver Robe Supreme, dua roh primordial dipisahkan, dan mereka masing-masing memasuki tubuh operator dewa dan lelaki tua kecil itu, dan mereka mengeraskan tubuh mereka. Nirvana, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. "Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan." Petik 2. Kata tertinggi berjubah perak, matanya kesakitan, dan dia dipenggal oleh dua roh primordial, dan basis kultivasinya seperti jatuh ke Kaisar Surga. Mudah untuk mengatakannya. Petik 2. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan menyegelnya ke dalam kuali besar. "Kamu." Petik 2. "Hanya karena aku tidak membunuhmu bukan berarti aku akan melepaskanmu." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh bahwa akan sangat berguna untuk menyimpan benda ini, jadi dia membuat Supreme berjubah perak tertidur lelap. "Jika Raja Iblis masih hidup, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Jika saya tahu dia akan mengikuti, dia akan tetap hidup. Apa yang harus dilakukan?" Petik 2. Pria tua kecil itu terbatuk dan menatap Ye Chen. Memang benar dia tidak dapat diandalkan, tetapi juga benar bahwa dia khawatir. Dia tidak tahu apakah dia mengkhawatirkan Zhao Yun, atau tuan dan pamannya, apakah dia masih hidup atau tidak. "Aku tidak bisa naik." Ye Chen menyesap anggur dan memandang Chang Miao. Setidaknya, dalam keadaannya yang memalukan saat ini, dia tidak bisa naik ke alam dewa, dan tidak ada gunanya bahkan jika dia naik. Dibandingkan dengan ini adalah cara yang tepat untuk menemukan kata Dunjia Tian terlebih dahulu. Siwer dari keluarga Zhao Yun juga ada di dunia abadi dan dapat membantu. Pria tua kecil itu berbicara dengan santai, "Dialah yang membantumu keluar dari masalah sebelumnya." Siwer, Ye Chen bergumam, menggosok dagunya, nama ini terdengar seperti bakat. Saat dia berbicara, dia juga melihat dunia kecil.
Ada segel batu giok. Saat kita bertemu, aku harus memberi siwer kenari untuk dimakan.